di balik rencana Allah, ya, juga mereka juga melakukan pembunuhan ini atas kehendak mereka. Allah tidak mungkin, sabar boy. Ya, silakan. Allah tidak mungkin bekerja sama dengan iblis. Ya kan? Allah nggak akan bekerja sama dengan iblis. Saya nggak tahu kalau dengan ajaran kamu, kalau Allah itu sering kontak-kontak sama iblis atau kerjasama dengan iblis, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya kan? Tetapi di sini adalah rencana Allah, bukan asumsi. Kita lihat memang demikian, penyelamatan manusia adalah rencana Allah. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekarang di mana asumsinya, Budi? Nah, itu karangan anak TK itu. Ya. Di mana kitabnya itu? Maksudnya karangan anak. Ini seperti ini tuduhan ini. Seperti ini kan tuduhan ini. Yang saya katakan tadi apa tidak terbukti? Saya baru ngomong. Ya, saya baru ngomong. Itu bukan mau cari pembenar, cari kebenaran, tapi cari kebenaran. Tidak layakkah Saya Tuhan sudah bekerja ngomong tadi sama di sini. dengan setan? Oke. Peta lampu. Setan bekerja sama dengan iblis? Apa itu pertanyaan? Itu pertanyaan asumsi. Udah jelas kamu bertanya kok tadi. Peta Saya lampu. jawab asumsi. Peta lampu. Tunggu, sebelum kita debat berdua. Peta lampu. Enggak, gini, Billy. Iya. Peta lampu. Billy, mohon maaf. Kamu sedang diskusi dengan saya ya. Kamu sedang diskusi. Peta lampu. Kamu lihat kan cara ini? Saya sudah jelaskan. Tetapi mereka memframing segala macam untuk mencari kesalahan. Oke, laku layani kalian semua. Enggak. Kamu layani. Yang penting statement saya itu tidak lari daripada bukti dan fakta yang seperti saya katakan tadi. Walaupun sudah dijelaskan, mereka akan mencari kesalahan terus. Jadi kalau seumpama si bro tadi yang dari akademik itu, kalau polanya seperti ini, dia nggak akan mendapat dia tidak akan selesai dalam uji banding itu. Jadi kan makanya saya bilang beda orang berakademik dengan tidak berakademik di hal ini. Yang berakademik itu melepas baju untuk mencari tahu. Tetapi kalau di sini memang sistem memang menyerang, mau cari untung atau kalah, tapi biarlah kulayani. Tetapi statement saya itu tidak salah dan terbukti. Belum 1 jam sudah terbukti. Sudah curhatannya belum? Mana peta lampu? Peta lampu. Enggak, kamu pertanyaan saya udah dijawab belum? Saya dari ada perlu dulu tadi. Coba jawab bagaimana? Peta lampu, jangan kau lari peta lampu. Ya, ada. Jadi di sini saya sudah peta lampu. Iya. Kamu mau bantah perkataan saya tadi? Coba seandainya yang seperti ini, Bro siapa tadi yang dari yang akademik? Kang Budi maju aja, Kang Budi. Saya pusing dengerinnya curhat mulu. Bukan curhat. Itu modelnya dia banyak asumsi, banyak ngarang yang nggak ada di kitabnya dibikin-bikin. Menurut pendapat begini dia. Begini Bill. Itu namanya Billy itu peta lampu. Ya, kalau mau seperti mereka ini, studi bandingnya nggak akan selesai. Ngomong akademis tapi dia nggak akademis. Baca bukunya aja kitabnya nggak pernah. Tapi ngomong akademis. Sekolah di mana kamu? Lulus nggak? Kamu banyak yang kamu hafal nggak pelajaran kuliah kamu? Jadi begini, mendingan kamu bahas saja, Bud. Kamu bahas saja bagaimana Tuhan itu yang kamu anggap adalah batu, ya kan? Enggak, kamu pikir aku enggak mendengar dengan kamu selalu bilang Tuhan adalah batu, kamu nuduh Tuhan kami batu. Dengar kan? Netizen dengerin ya. Enggak. Jangan, kamu kan pernah dari YouTube konten kamu, kamu menuduh Kristen kami dari batu. Menuduhnya dia sesuai dengan ayatnya. Gitu, kan denger kan? Iya kan? Sekarang yang kamu mau bahas apa? Kamu mau bahas apa? Oke, sebentar Pak Bud. Ya coba kita diskusi kita yang enak. Biar aja peta lempu. Saya mau layani dulu si Budi ini. Apa maunya dia? Janganlah. Aduh si Billy. Lu otak lu ada di pedal gas, nggak ada di Budi lampu ya. Ku bilang, orang bodoh itu hanya bisa menghina. Apa sekarang? Ilmu apa yang dia bawa sekarang? Apa yang dibicara? Ilmu? Kalian lihat saja kamu punya ilmu apa yang dibicara? Tuhan kamu. Apa yang disampaikan?
Enggak, sekarang apa yang disampaikan ini? Tuduhan, fitnaan, itu yang disebut ilmu. Makanya aku bilang, Fitnah di memalukan mana? sekali kau. Coba kalau kamu Memalukan pintar, sekali. jangan kayak nenek-nenek ngomongnya. Coba tunjukkan di mana fitnahan saya. Bud, kamu kalau seorang baik, Coba tunjukkan sama saya di mana fitnah saya. Nggak usah Kalau ngomong gitu, kamu Phil. seorang baik, yang Coba beretika, tunjukkan lu sama nanya saya di mana pertanyaan, fitnah saya. bukan lu Kamu bilang ngomong tadi secara fitnah. tidak akademis, Fitnah apa? apa semua. Hah? Hah? Kamu kalau orang saya bilang baik, Yesus menjadi bangkai, itu fitnah apa enggak? fitnah, Dasar lu nggak pernah baca Fitnah. buku kamu. fitnah, mana? Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Enggak, mana bukti-bukti, mana bangkai, mana bangkai? Mati itu Yesus mati apa nggak disebut bangkai? Dia mati, bangkai itu apa sih sebenarnya maksudnya? Mati. Iya. Tetapi Yesus kan mati tidak. Iya, mati. Tapi bukan Yesus mati seperti nggak? bangkai. Mati. Fitnah nggak saya? Iya, tapi Pakai bukan otak bangkai. kamu kalau gitu. Kamu Oke, yang pakai lanjut. otak, tapi bukan bangkai, boy. Makanya aku bilang kamu cuma bisa asumsi. Udah. Sekarang gini aja deh. Terusin dengan saya tadi. Mohon maaf saya agak beser nih hari ini, pencing terus. Udah, sekarang ayo. Kembali lagi. Enggak. Sabar dulu. Budi, kamu tahu apa Budi? Cuma bisa fitnah, merendahkan orang. Itu netizen ya. Kalian dengar aja itu netizen. Si Budi ngakunya orang yang beragama Muslim, tapi akhlaknya seperti apa? Lihat aja. Kalau benar ada netizen sini, ntar saya kasih ayatnya, saya share screen. Kamu tunjukin kalau saya mempertuhankan batu ya. Ingat ya. Kamu harus tanggung jawab mulut kamu ya. Kamu yang jangan kayak mama ya. Saya buktikan ayat kamu Tuhan kamu itu pernah jadi mengatakan bangkai. bahwa Tuhan kami adalah batu. Ketika kamu debat dengan Ibu Sophia, kamu katakan Tuhan adalah batu. Kalau kamu tuh mengatakan saya tidak mengatakan Tuhan kamu itu batu. Coba di sini. Ini udah jelas kan? Enggak, putar lagi YouTube-nya. Putar lagi. Asal ngomong nggak berani tanggung Betul jawab. Lempu. Udah selesai. Kenapa tukang fitnah ini ada? Di sini ada Sekarang gini posisinya ada tadi Muslim Bill. Ada Bill, sekarang kan sama Kang Ade tadi. Udah, Bang Budi standby, Billy monggo, Kang Ade lanjut aja. Iya. Standby. Pak Petal lanjut Pak Petal. Ya, tadi saya kurang jelas mendengarkan jawabanmu gitu, Bill ya. Saya Tar dulu, kita komitmen dulu. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan Muslim itu batu ya. Tapi si Budi itu sudah ya udah enggak Bill, udah. gunung batu saya. Udah Bill, sekarang lanjut aja yang lain. Enggak usah Bill, udah Bill. Udah Billy udah. Lanjut Ande. Enggak udah. Kembali lagi saya membawakan ayat Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ini kerjaan iblis kan? Kamu tadi sudah mengakui. Nah, oke, ini kan udah sukses nih. Yesus sampai disalib gitu kan. Nah, sekarang misi Tuhanmu juga ingin membunuh Yesus kan? Dengan dalih ingin apa? Penebusan dosa. Begitu. Silakan. Tertulis di mana itu menebus dosa? Ya. Oh jadi misi Yesus itu bagaimana itu loh? Ketika dia dihidupkan itu? Bukan. Maksudnya tadi abang bilang kan Yesus disalib untuk menebus dosa. Loh, seperti kan yang disampaikan itu kan biasanya yang suka diangkat oleh kalian kan, bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa kan? Kan gini, tadi kan kita sama-sama mendengar ya ketika saya berbicara dengan Bang Rizky tadi kan, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus ada pijakannya gitu. Pijakannya itu tentu bukan berdasarkan katanya, tetapi berdasarkan teks yang aktual, yang benar-benar apalah. Kira-kira bisa Abang tunjukkan satu ayat saja di dalam Alkitab di mana dikatakan Yesus mati untuk menebus dosa. Oke. Karena Anda tadi di tengah-tengah dan saya lagi berdebat dengan Billy. Jadi begini, pertanyaan saya kan tadi saya sudah membawakan narasi ayat ya, Matius 26 ayat 4. Dan yang saya tahu Yesus itu dibunuh dengan cara, nih saya bacakan, dan mereka merundingkan rencana untuk menangkap Yesus dan dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nah, dia di sini adalah Yesus, ya kan? Berarti yang saya tahu Yesus itu dibunuh oleh
oleh orang-orang Yahudi. Itu kan kerjaan iblis kan? Betul kan? Ya kan kerja yang bunuhnya kan manusia, Bang. Iya, tapi kan itu kan kerjaan iblis itu. Kerjaan Manusia begini. Manusia itu ketika ingin membunuh orang, ya, itu menurut Abang itu kan dibisikin oleh setan, kan dibisikin oleh iblis kan? Hah? Enggak lah, ya berdasarkan keinginan dia. Kok bisa nyala-nyalakan iblis? Berdasarkan keinginan dia, iya, berdasarkan keinginan dia, tapi kan itu kan dari iblis kan? Belum tentu. Belum tentu. Ini saya nggak ngerti nih. Bagaimana? Coba kamu ya, gini. Coba Abang baca, saya susah ya saya screen ya. Coba Abang baca Yakobus 1 ayat 13 ya sebentar. Jadi sebenarnya yang membuat dosa itu bukan iblis, tetapi ya keinginannya. Jadi kalau kita salah-salahkan iblis, saya jadi heran. Walaupun iblis ikut menghasut, tetapi saya rasa hasutannya itu bukan alasan kita untuk membela diri gitu, atau mengkambing hitamkan. Sudah. Oh, jadi itu keinginan manusia bukan keinginan iblis begitu? Ya, keinginan manusia itu yang menyalibkan dia itu. Walaupun mungkin di dalamnya bisa saja terlibat iblis ya. Tapi yang jelas itu adalah keinginan manusia yang menyalibkan itu. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gimana? Coba. Saya nggak kurang jelas. Ini ya. Ini siapa yang share screen ini? Bisa apa kan? Ya, silakan. Saya screen ini. 13. Yakobus 1 ayat 13 bisa nggak diapakan? Tunjukkan. Ini. Baca. Mana? Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan ya. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi yang memikat seseorang itu keinginannya sendiri, bukan yang lain. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mana ada Bang di sini iblis, Bang? Nggak ada kan? Jadinya ketika orang ingin menyalibkan Yesus, itu sesungguhnya berdasarkan keinginannya karena dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Logos, gitu Bang. Sudah, Bang. Oke. Nggak apa-apa. Kita lihat Adam ketika jatuh ke dalam dosa, ya. Jatuh ketika dia memakan buah pengetahuan atau Hawa lah. Di situ karena saya membaca narasi kejadian itu Hawa ya yang digoda oleh iblis ya kan. Ya. Menurut Abang itu keinginan Hawa atau keinginan iblis untuk memakan buah pengetahuan? Ya itu keinginan Hawa. Masa sekarang gini aja Bang, simpelnya itu jelas keinginan Hawa. Coba ayatnya mana Bang? Ayatnya mana Bang? Ya jelas kan dia yang makan buah itu. Apa iblis yang memakan dia apa? Saya minta referensi ayatnya dulu Bang. Coba tunjukkan ayat yang Abang maksud. Lah, kok tunjukkan orang minta referensi kan Abang yang menunjukkan ayatnya. Abang yang menyebutkan ayatnya. Makanya Abang yang menunjukkan supaya kita baca bersama, Abangku. Allahu Akbar, ya Allah. Enggak, kamu itu kan kitabmu, ya kan? Ada kan narasi kalimat kejadian itu kan ketika iblis mencobai menggoda Hawa kan, menggoda Adam, ada enggak? Iya Bang, benar. Tapi kan saya tidak tahu ayatnya yang Abang maksud. Coba baca narasi kalimatnya coba. Saya udah menunjukkan di Matius 26 ayat 4 saya udah tunjukkan tuh hadisnya. Ya ayatnya. Sekarang Abang dong yang tunjukkan ayatnya coba. Abang yang bertanya Bang. Ayat mana yang Abang pertanyakan, tunjukkan bersama-sama kita bahas. Nanti. Aduh, ini orang. Abang jangan kesal gitu dong. Enggak, lucunya apa? Diminta ayat dari Bible, suruh bukanya orang Islam. Kan Abang itu yang menunjukkan ayat mana yang dipertanyakannya gitu loh. Ya kejadian lah buka. Makanya dibuka lah, tunjukkan. Buka lah, masa orang Islam yang ngapal, katanya umat apalan katanya. Bang, jangan ke sana dulu Bang, jangan apalan. Apalan itu kan. Saya lupa mute ini. Saya mau ketawa-ketawa aja lah Bang, denger Abang ngobrol.
Ada Sudah orang Budi, 65% kalian cuma tahu baca nggak tahu arti, 65% sama Kalau aja kamu baca bohong. Ya aja lah, sudah. udah Matius 27:45 itu Tuhan kamu. Sama. Terus mana fitnah kamu tadi yang bilang kata saya menyembah batu? Mana? Saya Kamu sebut yang kamu, bilang kamu penyembah bangkai. Kamu Baca yang Matius menuduh 27 ayat kami 45. dengan ayat Ngarang aja kamu, asumsi aja sama saya tahu. host yang adil dong. Dia bicara boleh. Terus kalau saya dimut. Enggak, abang yang bertanya tadi nanyakan yang mana ayatnya. Gimana? Saya tadi sudah menampilkan ayat ya. Di Matius 6 ayat 4 gitu kan. Ya. Itu kan yang dilakukan oleh keinginan manusia, bukan keinginan iblis. Iya. Berarti hal buruk itu datangnya dari manusia, bukan dari iblis, kan begitu? Iya. Itu kan? Ya, Nah, dari keinginan. Ya iya kan. Sekarang gini, ketika Adam dosa, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ketika makan buah pengetahuan, itu dia digoda sama iblis atau enggak gitu loh. Saya tanya itu aja dulu deh. Yang fair dong, kamu yang harus mengangkat ayat gitu loh. Ayo. Santai aja bang, digoda iblis benar. Lalu? Iya, mana ayatnya coba. Loh, kan abang yang bertanya, abang dong nunjukkan soalnya. Masa kan saya yang nunjukkan soalnya? Aduh, ente ini. Jadi heran saya jadinya. Contohnya bang, kalau saya nanti mempertanyakan ayat Al-Quran, tentu ayat-ayat itu yang saya tunjukkan. Bukan saya suruh abang mencari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade. Kejadian 3 buka deh, kejadian 3. Coba kejadian 3. Coba buka. Kejadian 3 kan banyak apa itu, nomor-nomornya atau pasalnya. Orang maunya disuapin mulu. Loh, bukan disuapi bang. Supaya jelas. Kejadian 3 nomor berapa, Dek? Di kejadian 3 ayat 1 deh. Capek saya sebenarnya, aduh. Loh, abang yang bertanya kok jadi abang yang kecapean? Soalnya kan gini, saya lagi di luar gitu loh, ya. Oh, bilanglah di luar jangan. Coba. Bang Ade. Ya, gimana Bang Jul? Aduh, ini ada senior. Kasih lihat aja Matius 4 pasal 1 itu bukti bahwa Tuhan yang mereka kerjasama dengan iblis. Nah kan kemana-mana ini, satu-satu aja. Jangan kejadian kejauhan, itu bukan kitabnya mereka. Matius berapa, Bang Zuma? Matius 4 pasal 1. Bang Zuma, assalamualaikum. Kuncinya di situ. Waalaikumsalam, Gurunda. Masya Allah, alhamdulillah. Bang. Saya mau futsal ini masalahnya, jadi saya enggak. Matius 4, Bang. Ya Matius sudah. 4, Bang. Mari kita baca ya. Matius. Ya, silakan. Ya, kita baca. Matius 4 ayat berapa, Bang Zuma? Pasal 1. Terlempuh. Ya. Apa yang saya tadi yang saya katakan ini terjadi. Sebentar. Tutup mata. Sebentar. Loh, Ya, pasal kenapa berapa? saya di mute? Sebentar. Nomor 1, Bang. Oke. Pasal 4 nomor 1. Harusnya kalau dia baik dia bertanya, ini maksudnya ini langsung menuduh loh petelempuh. Ini fakta ini bukan menuduh, ini fakta ini. Ayo kita lihat faktanya, ayo kita diskusi aja. Ya. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa? Untuk ditesting sama iblis. Nah, Roh ini siapa? Bukankah Tuhannya Kristen itu Roh? Makanya aku bilang, kamu pahami roh itu apa sih? Ya, lagi tanya ke saya lagi. Aduh, gimana sih? Tuhan kamu itu kan roh. Di dalam bahasa Yunani, di situ disebut sebagai pneumatos. Pneumatos itu adalah spirit, Roh Kudus. Lalu kemudian dibawalah Yesus untuk menemui iblis di atas padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Jadi Tuhan junior dicobai, dibawa oleh Tuhan senior untuk dicobai iblis. Yuk belajar yuk, sama-sama yuk. Iya, jangan di-mute ya, jangan di-mute. Sekarang apa yang kamu pingin kami belajar apa? Roh itu kan ada 2, ada roh baik dan roh jahat. Roh gimana? Nah, gimana Anda bisa mengatakan ini roh baik atau roh jahat? Sementara di dalam bahasa Ibrani Yunaninya sama-sama menggunakan kata pneumatos, penyebutan terhadap roh yang juga adalah roh Tuhan. Yang membedakannya kemudian adalah
Ayo sambil minum, sambil minum. Aduh. Masalahnya apa? Saya lagi ngopi bang, Masalahnya apa? Kok nggak dijawab-jawab masalahnya apa? Lah ini Yesus dibawa ke padang gurun, dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Jadi masalahnya apa? Masalahnya roh di sini siapa? Roh Kudus. Ya, itu pasti. Karena kalau disebut iblis di dalam kitab Anda dalam bahasa Yunani itu diabolao. Diabolao itu adalah devil atau iblis. Abang nggak jelas, Bang. Jangan melebar-melebar. Pertanyaan abang apa di sini? Yang saya tanya kepada bukan ditanya, saya cuma menyampaikan kepada sahabat bahwa iblis dan Tuhan Anda, yaitu Anda sebut dengan Bapak, itu kerjasama untuk kemudian mencobai Yesus. Abang salah, Bang. Ya, menurut Anda. Ini biar saya jelaskan ya. Itu tentang asumsi pasti. Ya, jelas tentu asumsi, nggak mungkin letterlet karena letterletnya nggak ada di sini. Makanya saya berpendapat. Oh iya. Nama Anda memang asumsi ya. Ya lanjut. Kalau abang mau menginginkan letterlet, ya saya nggak bisa tunjukkan. Makanya saya beri penjelasan sama abang berdasarkan apa yang kami pahami, kan begitu kan? Kalau berdiskusi kan. Iya. Di sini dijelaskan bahwa Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu kan narasi seseorang menceritakan supaya seseorang itu paham atas peristiwa itu, setidak-tidaknya bisa mengerti dan menerima. Kan ini konteksnya di sini. Tetapi di balik semuanya itu kan sudah dijelaskan ya, bahwa disitulah dengan peristiwa itulah Yesus membuktikan siapa dirinya gitu. Jadi poinnya bukan masalah teknisnya, bukan. Tetapi poinnya adalah esensi daripada siapa Yesus itu. Ini yang perlu seharusnya abang pahami gitu loh, Bang. Jelas, Bang ya? Iya, berarti benar Tuhan yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Iya, kan sudah saya bilang iya. Berarti Tuhan membawa Tuhan untuk dicobai iblis, gitu. Bang, betul sekali. Jangan tertawa dulu supaya saya bisa menjelaskan dengan santai, ya. Di dalam konsep ketuhanan Kristen ada namanya Bapa, Roh Kudus dan Logos, gitu. Ketiga-tiganya ini bisa juga bekerja di dalam kehendak Bapa memang ya. Kita harus tahu. Contohnya gini ya, Bang. Abang kan punya kecerdasan. Gitu. Kecerdasan abang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak abang sendiri yang mengendalikannya gitu loh. Sama juga seperti roh abang itu juga akan menghidupkan abang. Jadi antara abang, Bang Juma, ya kan, dengan pengetak pikirannya dan dengan rohnya itu kan satu kesatuan gitu loh, yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ketika abang dipisahkan dengan roh abang itu juga bukan jadi manusia lagi namanya, begitu loh maksudnya, Bang. Sama juga ketika Tuhan dipisahkan dengan logosnya dan dengan rohnya, maka dia bukan Tuhan lagi. Sudah pasti sesuatu yang bukan Tuhan lah, begitu, Bang. Begitu masalah konsep ketuhanan di dalam Kristen. Kalaupun konsep ketuhanan abang itu berbeda dengan Kristen, ini yang perlu harus kita pahami bersama, begitu, Bang. Iya. Jadi gini, saya sih merujuk kepada 2 Korintus 3:17 itu bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, abang saya ini sudah menyatakan apa yang benar, bahwa Tuhan Bapa membawa Tuhan Anak untuk dicobai iblis. Bukan, kan gitu poinnya. Itu Roh Kudus, Bang, yang dimaksud Matius 4 ayat 1 tadi. Bapa itu tetap di surga. Oh, tapi kan dia Tuhan juga kan? Ya iyalah, Bang. Tuhan itu artinya kan yang disembah. Oke, berarti Tuhan Roh Kudus membawa Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis. Kan gitu poinnya. Nah, oke. Benar, Bang. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa kalau saya boleh tahu? Tujuannya apa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dengan prakarsa Tuhan Roh Kudus? Itu maksudnya apa, yang ajaran apa yang ingin disampaikan gitu? Oke. Sebenarnya kalau ini belum ajaran saya rasa. Ini hanya sebagai pembuktian untuk menyatakan. Sebab begini, Bang. Nanti kalau saya cerita berdasarkan traktat ya ataupun dogma yang kami pahami, ini kan agak panjang lebar. Tapi singkatnya begini, iblis adalah makhluk surgawi yang pertama waktu itu adalah pemimpin tertinggi ya, pemimpin tertinggi di surga, namanya Lucifer itu. Oleh karena itu dia merasa iri melihat sang logos ini yang disebut dengan anak ini berada di pangkuan Bapa.
sehingga kecemburuannya begitu besar, lalu dia ingin mendirikan sebuah tahta di lain tempat untuk menyamai yang Maha Tinggi, lalu dia dibuang ke bumi. Ya toh? Lalu terjadilah dosa, lalu terjadilah penghasutan terhadap Hawa dan Adam. Lalu Hawa dan Adam ini berdosa. Dan inilah konsepnya kenapa Yesus turun ke dunia. Ya toh? Sang Logos itu turun ke dunia inkarnasi. Ya kan? Karena kalau nanti umpamanya Yesus berbicara langsung ya kepada manusia tanpa inkarnasi, tentu orang tidak akan bisa melihat dia dan tidak bisa berkomunikasi. Sehingga Tuhan itu sendiri menggunakan sebuah media di mana media tersebut memaksudkan agar manusia bisa berkomunikasi dengan dia secara bebas. Gitu. Tetapi tentu hal-hal tersebut harus dinyatakan kepada manusia, terlebih kepada iblis, sang penyesat, sang pendusta itu yang tidak menerima kebenaran Yesus Kristus. Jadi inti daripada Matius 4 ayat 1 itu adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah sang Logos yang telah menjadi manusia. Dan ini tentu dinarasikan, dituliskan dalam sebuah cerita, sehingga cerita inilah nanti yang akan disebarkan kepada manusia, bagi yang paham, bagi yang percaya, bagi yang mengimani, maka itu akan menjadikan referensi imannya. Tetapi bagi yang tidak memahami dan tidak mau percaya, itu tentu lain cerita, begitu Bang. Bang Uzuma izin dulu sebentar ya. Coba Anda buka di Yohanes 14 ayat 9. Coba dibuka di share. Kita buka di sana semuanya. Yohanes 14 ayat 9. Kita bicara sesuai kitab, bukan asal asumsi. Coba tolong dibacakan. Dikatakan di sini dia bicara dengan Thomas. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipius, namun engkau tidak mengenal aku. Ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lanjut ke atas ayat 10. Maaf ya, saya nggak satu ayat yang saya comot di sini. Kalau bisa satu periskop saya bacakan untuk Anda. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak akan aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau Bapak tadi, Mas Ginting menyatakan di ayat Matius 4 pasal 4 nomor 1, itu merupakan Yesus itu diuji coba oleh iblis. Ya, Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk menguji cobakan Yesus, Tuhan junior ya. Ini gimana dengan ayat ini? Penjelasan Yesus sendiri menyatakan dirinya itu adalah satu dengan Bapaknya. Jadi bagaimana nih ayat ini? Di satu sisi di Matius 4 nomor 1 itu ada dua oknum. Di sini dikatakan dia satu oknum, dua eksistensi. Tolong jelaskan secara mendetail apa maksudnya dengan ayat Matius dan Yohanes ini. Kalau seandainya itu berbeda dengan pendapat Anda yang tadi Anda katakan, tolong jelaskan juga ayat ini, Yohanes 14. Terima kasih. Oke, saya coba menjelaskan ya. Kan sudah saya katakan Bang ya. Kalau membaca Alkitab ini memang tidak bisa sepotong-sepotong, kemudian itulah dia menurut penafsiran kita gitu kan. Sebenarnya ketika kita melihat Yesus, gitu, yang disampaikan Yesus itu benar bahwa kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Karena kalau abang baca nanti di Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah gambaran Bapa yang tidak terlihat itu gitu loh. Artinya ya Yesus itu adalah sang Logos atau bagian dari diri Bapa itu sendiri. Istilahnya genetikanya sehakikat gitu. Tetapi dialah yang nujul, yang turun ke dunia, inkarnasi gitu. Tetapi kalau ini pemahaman ini kan perlu sangat harus panjang, harus teliti, harus bertatap muka sebenarnya kita pelan-pelan harus menjelaskan ini. Gitu. Kalau seperti ini sepertinya susah nanti menjelaskannya karena ada beberapa gerakan-gerakan atau tulisan-tulisan yang harus kita tuliskan, lalu kita apakan supaya kita nanti paham gitu. Oke, saya jawab ya Bang. Kalau kita mau mengenal Tuhan kita, untuk mengenalnya saja kita sulit, bagaimana kita mau mengerjakan syariatnya Bang? Tuhan itu kalau sudah dikenalkan untuk manusia, Tuhan pasti memudahkan. Karena Tuhan maha mengetahui Bang, maha ilmu, maha mengetahui kadar ilmu manusia, bukan dipersulit Bang. Satu ayat menyatakan Yesus dicobai oleh iblis dan roh.
Satu ayat lagi dikatakan Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Ini bagaimana Bang cara kita untuk memahami kitab Anda yang jelas-jelas berbahasa Indonesia? Ya, bukannya saya itu mempremis bahwa ayat kamu itu ada kontradiksi. Enggak, saya minta tolong sama Anda jelaskan ayat ini. Nggak usah larikan ke ayat yang Kolose atau ayatnya Petrus atau ayatnya Lukas atau ayat, enggak usah Bang. Yang saya keluarkan ayat ini untuk minta penjelasan dengan Anda. Kalau memang sulit, siapa yang dapat memberi pengertian kepada saya saat ini? Siapa yang berhak? Apakah pendeta Anda atau romo Anda atau Vatikan sekalian yang turun kemarin untuk menjelaskan kepada saya? Karena apa? Saya bertanya bukan kepada orang yang tidak berhak. Anda berhak untuk menjelaskan karena ini kitab Anda. Begitu Bang. Saya juga berhak Bang Budi. Ya. Saya bisa menjelaskan ke Abang apa tujuan daripada Yohanes Yesus berkata begitu. Ya Bang, silakan Bang. Karena Abang adalah salah satu umatnya Nabi Isa alaihissalam. Tafadhol Bang, tafadhol. Sebentar Bang, baik. tolonglah jangan yang bukan Kristen menjelaskan Alkitab, nanti rancu Bang. Tentu ada apalah. Saya mohon maaf aja. Saya menjelaskan dengan menggunakan pendekatan akal bukan pendekatan iman. Bang Juma izin kalau Abang bertanya aja Bang, jangan menjelaskan, nanti salah penjelasan kan kurang tepat lah, kurang etis lah. Kalau Abang bertanya boleh saya jelaskan. Kan gitu sebenarnya Bang posisi kita sekarang. Tapi gini Bang, ini kan bukan penjelasan monolog Bang. Ini ada penganut antara kedua sisi agama. Jadi nggak ada istilahnya kita menghujat ataupun kita mengada-ngada. Di dalam diskusi kan dibolehkan Bang seperti ini Bang. Iya, tapi saya mohon jangan penjelasan lah. Nanti kalau saya menjelaskan Al-Quran kan saya jadi salah. Bisa-bisa disebut Bang Zuma menjelaskan kepada saya sebagai orang Islam Bang. Layakkah orang yang memiliki akal pikiran, yang memiliki dedikasi pendidikan menjelaskan kepada saya? Dosen saya mengajarkan kristologi di kampus saya, itu agamanya Islam Bang. Ya sudah, ada ditangkap polisi Bang dia Bang. Nggak ada ditangkap polisi. Jangan nanti suatu waktu saya menjelaskan agama Islam, ayat-ayat Islam, lalu saya dituduh penista agama Bang ya. Silakan Abang mau menjelaskan nanti saya tidak akan menista, saya tidak akan menista. Itu kan karena saya tahu. Itu kan menurut Abang. Tentu Abang akan mengatakan tidak menista. Saya mengatakan gini Abang, saya akan menjelaskan dengan menggunakan pendekatan akal sebagaimana instruksi kasihilah Allahmu dengan akal sehatmu. Jadi saya tidak akal-akalan. Tapi ya sudah, kalau memang Abang memaksa untuk menjelaskan, ya silakan, saya nggak ada masalah. Dan saya tidak akan menuntut Abang sebagai penista agama. Silakan Bang. Baik. Oke, terima kasih. Ya, ketika Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku, dia sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena Yesus itu adalah utusan Tuhan yang tugasnya bukan untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri, tetapi menyatakan Allah satu-satunya Tuhan dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dalil penguatnya di dalam Yohanes 17 pasal 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Jadi apa yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan Bapa yang mengutus dia. Jadi barang siapa yang mau melihat Bapa, lihatlah Yesus, pekerjaan Yesus. Karena pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa untuk ia lakukan. Kemudian di dalam Yohanes 4 pasal 34, kata Yesus kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, kepada orang yang sesama dengan Yesus, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat apapun yang Yesus lakukan, itu adalah penggambaran daripada kehendak Bapa yang mengutus dia. Karena Yesus menerangkan, Bapa yang mengutus aku, tidak bisa kau lihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Tetapi anak yang menyatakan kepada kalian. Artinya, apa yang Yesus bawa adalah misi menjelaskan dan kemudian mengatakan, menyampaikan apa yang sang Bapa yang tak terlihat itu Yesus nyatakan kepada manusia. Lalu kemudian dalam Yohanes 5 pasal 36 dikatakan begini, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes.
Apa itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Lalu kemudian di dalam Yohanes 9, pasal ayat 9 sampai, pasal 3 sampai pasal 4. Ya, jawab Yesus, bukan dia ya, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang dan akan malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya bahwa ketika Yesus melakukan apa yang kemudian yang diinginkan oleh Bapa, maka itulah kemudian Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa, karena pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Juga diterangkan di dalam Yohanes 10 pasal 32 sampai pasal 34. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu ingin melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu apa yang diterangkan oleh Yesus? Mengklarifikasi apa yang Yesus katakan, bahwa aku datang untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Diterangkan di pasal 34, bahwa bukankah di dalam kitab Tauratmu diterangkan, siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan itu tidak bisa kemudian dilanggar, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dilanggar. Artinya bahwa ketika Yesus itu datang, siapa yang melihat pekerjaan Yesus, itu sama halnya dia melihat pekerjaan Bapa. Karena apa yang Yesus lakukan, itu adalah instruksi murni dari sang pengutus. Dia tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan. Karena itulah dia terangkan di dalam Yohanes 5 pasal 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini nyata sekali bahwa melihat Yesus sama halnya melihat Bapa, tetapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dia hanya utusan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, kesalahan kemudian muncul ketika apa yang menjadi konsep pemahaman orang Romawi Yunani yang mereka memahami konsep logos dijatuhkan, digunakan untuk mendudukan Yesus sama seperti itu. Maka kembali kepada pengajaran yang diajarkan oleh Paulus, itu menitik beratkan terhadap keyakinan orang-orang Roma dan Yunani yang mengakui bahwa dewa itu bisa nusul ke atas muka bumi, menjelma menjadi manusia untuk menjadi juru selamat. Demikian sementara. Silakan yang lain. Terima kasih Bang Zuma, sangat tercerahkan pikiran saya. Thank you. Alhamdulillah, syukran kasiran. Sama-sama Bang, silakan. Silakan Bang Ginting, barangkali mau menambah penjelasan Ustaz Zuma atau ada pendapat lain, silakan. Oke. Saya sungguh terima kasih ya penjelasan Bang Zuma itu, walaupun sebenarnya apa yang dijelaskannya itu kurang apalah, klimaksnya nggak sampai gitu, hanya mengembang di sebuah kata kerja dan kata sifat gitu. Sudah jelas bahwa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak Bapa itu yang melakukannya. Artinya apa ini? Kalau saya bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan bekerja di dalam diri saya, artinya saya terpisah dengan Bapa, sehingga saya bisa melakukan dosa. Jadinya selama di dunia, Bang Zuma sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah Bapa yang bekerja. Artinya dia dengan Bapa itu memang satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang Yesus itu adalah jiwa Bapa itu sendiri yang disebut dengan Logos. Gitu. Nah, jadi sebenarnya itu saja jawaban saya untuk menjelaskan itu. Hanya mungkin tolonglah dipahami nanti. Apa kata kerja yang itu di mana Yesus dinyatakan sebagai utusan, kemudian apa kata sifat, yaitu Yesus itu adalah Tuhan, karena dia adalah bagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bang. Oke, menarik sekali nih penjelasannya Bang Ginting ini dengan pernyataannya Ustaz Zuma.
kayaknya sedikit ada semacam ketidaksinkronan ini. Jadi silakan Bang Suma, barangkali mungkin lebih jelas lagi Ustaz Suma. Oke, baik. Terima kasih Bang atas tanggapannya. Jadi gini, kalau kemudian kita memahami bahwa Yesus itu adalah bagian daripada Bapa itu sendiri, boleh-boleh saja, karena dia adalah utusan, orang yang dekat kepada Allah. Nah, untuk kemudian mendudukkan esensi atau hakikat, kita bisa lihat di dalam Yohanes 8, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19. Apa yang Yesus terangkan kemudian? Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu tidak benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tuh. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dia yang mengutus aku. Berarti di situ ada dua pribadi. Ada dua pribadi yang berbeda. Nah, di dalam pemahaman Yesus menerangkan kepada Bani Israel dalam Yohanes 8 pasal 17 ini, dan dalam kitab Tauratmu kata Yesus, ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti Yesus dan Bapa itu adalah dua. Jadi kalau melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, artinya itu majas. Itu majas. Kembali kepada apa? Kepada pekerjaan yang Yesus lakukan. Kenapa kembali kepada pekerjaan yang Yesus lakukan? Karena tugas Yesus itu adalah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa tugaskan kepada dia. Sama seperti misalnya analoginya begini. Saya diutus oleh seorang pimpinan untuk menyelesaikan tugas-tugas di daerah. Maka apa yang saya lakukan itu adalah sama mewakili Bapak yang pimpinan yang telah mengutus aku. Jadi kalau mau melihat instruksi pimpinan saya, mau melihat cara kerja pimpinan saya, lihat cara saya bekerja. Karena ini perintah dia. Saya mengambil satu keputusan, saya mengambil satu tindakan, saya memberikan contoh pekerjaan, itu karena instruksi dari pimpinan saya. Jadi jadi pimpinan dan saya itu adalah satu. Tak mungkin berubah jadi dari apa yang diperintahkan pimpinan saya dengan apa yang saya kerjakan. Karena saya sudah menyatakan kepada mereka, orang-orang yang ada di sana, bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak mengerjakan suatu pekerjaan dari diriku sendiri, melainkan pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan yang dituntut oleh pimpinanku untuk aku kerjakan dan aku selesaikan. Itu analogi sederhananya. Maka karena itulah kemudian akan muncul segala sesuatunya yang akan bertentangan dengan konsep Kristen hari ini dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka. Contoh, ini contoh sederhana. Di dalam Yeremia 3 misalnya, Yeremia 32 pasal 27. Di situ diterangkan bahwa sesungguhnya akulah pencipta segala makhluk. Akulah pencipta atau akulah Tuhan Allah segala makhluk. Nah, kalau kita melihat di dalam kitabnya sahabat Kristen di Perjanjian Baru, betapa banyak kemudian dalil-dalil yang menunjukkan Yesus itu adalah manusia, Yesus itu adalah makhluk. Tapi kalau itu tidak diterima, nggak apa-apa. Ada satu ayat yang menentukan bahwa Yesus itu betul-betul makhluk. Di mana itu tertulis? 1 Korintus 15 pasal 48. Apa yang diterangkan di situ? Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa makhluk-makhluk surgawi ini dan siapa makhluk yang berasal dari surga ini? Yesus. Berarti dia adalah ciptaan. Kenapa diciptakan? Karena Yeremia 32 pasal 27 menerangkan sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Yesus berarti bertuhan. Jadi kalau dianggap sebagai Yesus itu satu dengan Tuhan, lalu kemudian dikatakan itu adalah Tuhan itu sendiri, ini keliru besar. Kenapa? Satu, nabrak akal sehat. Dua, nabrak dalil-dalil. Saya kira begitu sementara. Silakan yang lain. Oke, sebentar. Mantap, Bang Zuma. Thank you. Makasih Bang Zuma pencerahannya. Alhamdulillah. Jadi jelas semuanya. Kayaknya mau tidur ini, muridnya situ. Bang Budi kayaknya mau tidur ini, dengar ini ya. Saya tanggapi ya. Oh enggak tidur. Saya makin melek mata saya, ilmu saya makin bertambah. Tidur karena asik gitu loh maksudnya. Oke Bang Giti, silakan Bang Giti. Oke, terima kasih. Kembali saya sampaikan, Bang Juma itu memang ahli dalam bidangnya, tetapi tidak pernah klimaks. Contohnya begini, Bang Juma itu membaca Yohanes 8 itu tidak sampai ke ayat 42, sehingga Bang Juma tidak tahu siapa Yesus itu. Yesus itu adalah
pribadi, atau gini aja lah supaya lengkapnya, dia adalah organ yang keluar dari tubuh Bapa itu. Tapi kita tidak bisa menarasikan ini seperti organ tubuh manusia ya. Dia adalah bagian dari diri Bapa itu yang keluar untuk melaksanakan kehendak Bapa itu sendiri gitu. Sehingga jelas dikatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Bapa. Itu udah jelas, clear masalahnya. Contoh, saya buat analogi sederhana. Ketika saya julurkan tangan saya memetik mangga, siapakah yang memetik mangga itu? Saya atau tangan saya? Tentu kedua-duanya akan dikatakan orang benar, orang akan mengatakan benar. Tetapi ketika nanti di akhirat tangan saya itu ditanya, dia akan berkata, aku tidak bisa berbuat kalau tidak si ginting itu yang melakukannya terhadap diriku. Itu ya contohnya. Saya rasa kalau abang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan pencipta, abang tentu pernah membaca Yohanes 1 ayat 3. Tapi saya yakin pasti ayat ini abang katakan buatan manusia, karangan, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kalau menurut saya adalah penolakan terhadap kebenaran ataupun kenyataan sebuah sebuah keimanan umat Kristen gitu ya. Saya pikir lagi, saya tidak perlu panjang lebar karena saya tidak ahlinya ya. Tetapi saya hanya cukup sedikit saja. Kalau abang membaca Ibrani 1, ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa anakku itu adalah Tuhan, bahkan malaikat pun menyembah dia. Lalu, kalau dari hal ini kira-kira apa yang harus abang pahami? Sekali lagi saya tekankan bahwa abang harus bisa membedakan mana kata sifat dan mana kata kerja. Yesus sebagai utusan adalah kata kerja, bukan sifat. Sedangkan Yesus adalah Tuhan, itu adalah kata sifat. Natur keilahiannya itu nyata, karena dia adalah logos, organ daripada Bapa itu sendiri. Terima kasih Bang. Oke. Bang, sebentar saya kasih tanggapan Bang. Kalau seandainya Yesus itu memang keluar dari tubuh Bapa, apakah iblis itu termasuk anaknya Yesus Bang? Roh jahat itu. Kalau nggak salah di kitab Anda ada menyatakan bahwa roh jahat itu keluar dari Bapa. Artinya antara Yesus dengan roh jahat itu satu level dong Bang. Coba Bang. Oke. Maksud abang roh jahat yang di ayat mana itu Bang? Yang keluar dari tubuh Bapa Allah. Mungkin Bang Zuma, saya lupa itu ayat itu Bang. Kemarin saya baca iseng, ternyata ada satu ayat yang menyatakan roh jahat itu keluar dari Bapa Bang. Dalilnya itu di kitab Kisah Para Rasul, masalah itu saya. Bentar, saya lagi coba cari catatan saya, ini udah lama. Catatan tahun 98 ini Bang. Untuk kuliah saya ini. 98. Coba lihat di Hakim-Hakim 9 kali ya. Hakim-Hakim 9 ya Bang ya, iya. Atau nggak salah sih, soalnya saya kan di luar, saya juga nggak paham apanya. Kalau bisa di share screen Bang, supaya lebih wawasan saya juga semakin bertambah. Iya. Dikatakan ciri-cirinya itu bahwa roh jahat itu keluar dari Bapa, dan Yesus kata abang tadi menyatakan bahwa dia itu adalah bagian dari Bapa. Ya, otomatis yang lebih kuat lagi sesuai dengan dalil yang saya baca bahwa Yesus itu sederajat dengan roh jahat. Budi, ayat aja Budi, jangan berkonsumsi Budi. Ayatnya dulu baru kamu asumsi. Iya. Pelan-pelan aja kita. Sabar Bang. Karena kami di untuk menjelaskan. Bro Genting. Iya. Udah masuk matahari ini, aku sudah. Oh iya, saya pun mau apa ini? Mau tutup sabat juga sebentar lagi. Aku sudah ini di Manado. Bang Juma. Iya Bang. Bang, kami mohon lah, saya mau ibadah tutup sabat boleh sebentar. Nanti kita lanjutkan. Oh iya, boleh Bang. Boleh, nanti saya keluarkan ayatnya Bang ya. Iya Bang. Tenang Bang. Saya nggak mungkin mengarang sesuatu ayat. Iya Bang, tenang aja lah Bang. Nggak mungkin Bang ya. Tapi kalau ada, Billy jangan terlalu banyak ngomong ya. Kalau seandainya ada ya. Jadi begini Suma. Jangan Zuma ke saya. Zuma itu beda ke saya. Bang Zuma itu ada masalah. Kalian berdoa aja. Kalau yang mengenai roh dari Tuhan itu ada di Perjanjian Baru, ada juga di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Lama itu Hakim-Hakim 9. Okay. Suma. Kalau di Perjanjian Baru ya. Saya kasih tahu kamu penjelasan dulu.
Aduh, siapa lagi ini? Ya ketua, ya ketua. Ya. Bang Juma. Iya. Iya, Bang. Nanti malam apanya acaranya di mana, Bang? Yang tanya jawab itu, Bang. Di MMCI sebentar malam. Ya, kita berharap semua teman-teman bisa hadir di sana, di mana kru Kristen akan bertanya sepuasnya kepada kru Islam selama kurang lebih 2 jam. Ya, semoga acaranya tidak seperti tadi malam, Bang ya. Saya sebagai Kristen. Iya. Tapi nggak usah diperbincangkan lah, Bang ya. Siap. Cuman nanti saya boleh, Bang. Saya bertanya sama Bang ya. Maaf, ada informasi. Iya. Boleh ya? Boleh. Semua boleh menjawab di sana, Bang. Boleh. Oke, Bang. Oke, Bang. Makasih, Bang. Kami mau tutup sabat dulu. Ya. Aku sudah berganti. Iya, Pak. Iya. Baru selesai. Jadi begini semua. Iya. Aku kasih kamu ajab. Aku kasih kamu pemahaman. Karena kalau kamu kasih pemahaman lah, lo gimana sih Bill? Sabar. Yang pertama, Bang Ade tadi mana? Kitab kamu kok mau ngasih pemahaman ke kita? Karena yang pertama, bahasanya agak diperbaiki lah kamu tuh. Sabar dulu Budi, saya bicara dulu Budi. Kamu jangan menyela. Atau kamu bicara sendiri, aku diam. Bukan, kamu tuh mau memberi pemahaman ke siapa? Kalian berdua. Waduh, janganlah. Ya udah gak apa-apa. Kasih aja waktu Bang Budi. Yang pertama, jangan kita merasa pandai. Itu yang pertama. Di belakang, tidur aja di belakang. Yuk. Ya. Oke. Bawa bantal kita Bang Juma. Ya. Oke. Ayo Bang dulu silakan. Yang kedua, kalian kasihan mempunyai literasi yang sangat minim tentang tentang Allah. Agak miring. Jadi tentang Allah kalian bisa jangkau. Allah itu cuma satu. Allah itu maha baik walaupun tidak lebih daripada kasih ibu. Allah itu yang menciptakan ini dan itu. Segitu aja. Jadi kalian tahu semua tentang Allah. Berbeda dengan tentang Allah kita itu memang tanpa kita pahami rahasia Allah itu juga kita tidak bisa jangkau. Tetapi kalau dari penjelasan kalian tentang Allah nggak ada yang tersembunyi. Seperti dikatakan Pak Budi tadi bahwa Allah itu tidak mungkin dia memberi sesuatu yang kita tidak bisa pahami. Iya, kita bisa pahami hukum-hukum aturannya, kita bisa tahu hasil ciptaannya. Gue salah dikit Bill. Coba lu buka 1 Samuel 16. Sabar boy, sabar boy. Catat aja. 1 Samuel 16 ayat 14. Sabar boy. Makanya kamu itu belajar mendengar, jangan belajar bicara terus. 1 Samuel 16 ayat 14. Kamu itu akhir mana duluan sih, bibir atau kepala sih? Kamu itu, aku belum selesai bicara. Oke, lanjut Bill. Coba dengar dulu pendeta ini penginjil mau Pandesta. Oh, penginjil. Ya, penginjil. Jadi begini, yang pertama sekali lagi literasi Anda kalian kurang. Ya, yang kedua kalian memang mengetahui segala tentang Tuhan. Kalau kita buka dalam ayat Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Kita nggak bisa menyelami hakikat. Maka jangan heran berbicara tentang Allah itu esa. Allah itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kadang juga penjelasan Kristen itu memang berbeda-beda. Karena untuk menyelami Allah itu memang manusia itu tidak bisa jangkau. Tetapi pada umumnya Kristen itu memahami hanya sebatas memahami bahwa Allah itu satu, Allah, Anak, Bapa, dan Roh Kudus itu adalah Allah juga. Itu yang dipahami oleh Kristen. Dan Yesus adalah juga sih ngomongnya kok juga. Dan Yesus adalah Allah. Itu juga yang diketahui. Ya. Ada juga. Nah, kalau di dalam kitab-kitab yang lain. Tadi katanya nggak terbatas. Nah, sekarang menjadi terbatas kalau udah jadi Yesus. Mana itu? Sabar boy. Ada juga. Penjelasan tentang Tuhan. Nah, kalau kita belajar tentang memahami kitab kalian tentang Tuhan itu agak jelas. Sedikit-sedikit kalian kalau baca jelas. Berbeda memang dengan kita. Hebat nih Billy, hebat. Billy kalau bisa besok kasih pencerahan ke saya lagi
baca buku yang banyak, baru kita ngobrol lagi. Oke, Billy? Oke. Aku sudah kasih ayat bahwa Allah kita itu tidak bisa dijangkau. Dan kalian bisa dijangkau. Yesus bisa dijangkau, Yesus. Iya, Yesus itu kita hanya tahu bahwa dia adalah firman dari Allah. Dia hanya sebatas itu orang Kristen juga mengetahuinya. Nah, makanya baca firman Allah. Jangan tentu firman Allah harus dipahami dengan kudus juga. Kalau membaca kitab ya, jangan membaca dengan nafsu. Oh gitu. Gitu. Makanya Gimana mau kudus bang, mau sunat aja kagak? oh, sunat ya silakan sunat. Kalau ngomong ke sunat-sunat lah, jangan Billy udah sunat. Bicara kudus itu harus jasmani dan rohani, bukan cuma rohani. Iya. Makanya kalau bicara kudus itu jangan juga makan haram kamu semua. Ya. Iya, nggak boleh kagak. Nggak boleh makan haram. Jangan Iya. makan seafood. Seafood itu Iya, haram. Iya. Ya. Iya. Yang kedua belajar tentang Taurat Musa. Belajar juga. Ingatlah dan Bang tuliskan Jumat. kamu hari Kita ambil Sabat. bantal aja Bang Bukan Jumat, hari tidur Jumat. belakang. Itu ku kasih tahu. Kalian ini diberi pemahaman oleh, ya saya ini bisa dikatakan mengingat saudara-saudara. Aku itu malas, nggak penting kasih tahu sama kamu semua atau Budi. Apa untungnya? Tetapi karena saya mencintai kalian berdua, kalian Saya nggak mau, Bill. saya. Laki-laki, Bill. Budi, Nggak mau. coba kamu itu ngomong itu Budi. Jangan membuat Gak mau emosi, kamu Budi. mencintai saya. Saya sukanya sama yang ito-ito, yang bohai-bohai, Bill. Nggak suka saya sama kamu, Bill. Budi, bukan berarti aku mencintai kamu terus aku ajak nikah. Kamu nggak bisa beda ini. Salah pemahaman. Saya mengasihi kamu Budi. Saya juga mencintai kamu mengasihi. semua. Dengan saudara-saudara Iya. muslim yang lain. Apa sih untungnya? Emang saya Iya. dapat pulsa dari kalian? Apa Pulsa saya lagi. dapat gaji? Minimal dapat doa. Dapat gaji dari kalian? Tidak, nggak ada untung. Rugi pulsa iya. Tetapi saya itu rindu untuk bisa selamat bersama kalian. Nanti di kerjaan surga kita bisa bersama-sama. Kita bisa melihat dia tadinya singa makan binatang yang Makan buas. debu. Kita bisa melihat singa makan rumput. Kita akan melihat bersama-sama itu. Emang kalau bareng sama kamu, Bill, ke surga, Bill, nanti Tapi saya di sana mau. kaflingnya, Bill. Tapi di Nggak, saya sana mau nggak nanya. ada bidadari. Itu masalahnya. Kalian Oh, nggak ada suka nggak? bidadari ya? Iya. Nggak, emang kaflingnya masih ada, Bill. Kan cuma 120.000 stadi ya, Bill. Itu, Masih ada buat saya, Bill. iya, Hah? itu Ada dia. ya? Letak Iya, untuk siapin aja. kota Yerusalem baru. Gitu. Ya. Gitu. Itu Saya tahu. untuk. Jadi kan nanti kita itu kalau kamu sudah benar, nanti kita dikasih kota. Ya, itu letak kota itu gitu. kota. Ngapain di sana, Bang? Pengudusan. Ya, di situ kita tetap menguduskan Allah sampai selama-lamanya. Itu nggak ada dalam tulisan kalian, nggak ada. Mana itu? Nggak ada. Gimana dalam tuh tulisan selama-lamanya mau kalian. ngapain? Mau ngapain di sana selama-lamanya mengkuduskan Ya, kita- Tuhan itu maksudnya kayak mana? Iya, di situ juga kita tetap menyembah Allah, Tetap apa? tetap menyembah Allah, tetap di situ. Tetap. Walah. Iya. Apa Bang Juma ambil bantal aja dulu Bang Juma, nggak usah dijawab. Sekarang bentar Bill, sebentar. Iya. Sekarang kita kasih kesempatan Bang Suma. Kan tadi kalau tidak salah kata-katanya Billy terakhir kan di surga nanti masih ada penyembahan ya. Iya baru-baru terakhir kan? Kita Iya, tetap kita oke. menyembah Allah. Oke. Sekarang coba kita tanya Bang Suma. Benar nggak itu Ustaz Suma itu di surga nanti kita masih melakukan penyembahan. Sementara kan menurut pemahaman kita di orang Islam itu bahwa itu dibaratkan gitu kita sekarang menanam itu kita nanti peti hasilnya gitu loh. Berarti tidak ada lagi Iya. tanaman di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau salah saya persepsi. Silakan Ustaz Suma. Iya, jadi gini, kalau dalam perspektif iman Islam, salat itu adalah nikmat, puasa itu adalah nikmat, baca Quran itu adalah kenikmatan, bersenda gurau bersama anak istri itu adalah kenikmatan. Nah, itu adalah semua kenikmatan-kenikmatan yang akan dirasakan di surga. Nah, apakah itu termasuk ibadah? Ibadah. Termasuk ibadah. Tetapi dalam arti kata, di surga itu adalah tempat kebahagiaan. Nah, tempatnya orang yang suci. Orang-orang yang kemudian selalu ikhlas di dalam melaksanakan apa yang menjadi tuntutan daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi surga itu adalah tempat menerima upah.
bukan tempat ibadah. Yang tadinya kita di dunia dikasih hati, dikasih lambung untuk diisi, dikasih perut untuk makan, dikasih mulut, itu dihilangkan semua. Itu bukan surga, itu penyiksaan namanya. Oke, Gitu, Bang. Suma, kenikmatan dunia itu kamu bawa juga ke surga serupa-rupanya sepertinya yang kamu nikmat. Jadi kamu nggak tahu mana kenikmatan dunia, mana kenikmatan surga. Kamu jangan bohong kalau menyembah Allah itu adalah hal yang nikmat. Bukti faktanya banyak anak-anak, banyak orang tua lebih mementingkan main game daripada berdoa. Itu faktanya. Nah, itu reality. Nah, itu kan pekerjaan iblis untuk menjauhkan manusia. Jangan kamu nuduh iblis. Jangan kamu memang nuduh begitu. iblis. Siapa dong? Nggak bisa. Jadi nuduh siapa? Orang menjauh dari perintah Tuhan itu siapa? Pengaruh siapa? Kamu itu berdasarkan keinginan kamu. Kamu nyalain iblis. Bill. Berarti Billy sekarang kembali ke iman kalau seperti itu. Berkembali ke iman karena memaksakan. Sebentar. Tadi kita udah sepakat tanggalkan dulu keimanan. Tadi kebawa ke iman kalau ke situ karena memaksakan kehendaknya. Billy mengatakan nggak boleh seperti itu. Itu kan menurut pendapat Bang Suma. Jadi tidak boleh kita paksakan. La ikrafidin gitu, tidak ada paksaan dalam agama. Oke, peta lampu. Kamu sungguh bijaksana dan tidak adil. Maksudnya adil juga kamu. Oke. Kalau di bagian saya memang sakit yang saya rasa. Di bagian mereka ya menyakitkan begitulah. Lanjut aja. Jadi jangan begitulah, Bill. Bukan begitu maksudnya gitu. Jadi begini Suma, saya kasih pelajaran kamu. Kenapa kamu nggak nanya tadi? Kenapa Bill kamu mengatakan bahwa informasi di kitab kami itu kurang dibanding dengan kamu? Nggak nanya kamu itu. Sehingga kamu tidak tahu mengapa Allah harus turun ke bumi. Kamu nggak nanya sama sekali. Karena yang di dalam mindset kamu itu mencari ayat-ayat untuk menyalahin si Billy. Itu. Si Budi juga gitu. Seharusnya kalian itu belajar. Seperti yang telah ditulis dalam keyakinan kamu. Bertanyalah kepada ahli kitab. Justru kalian nggak bertanya. Kalian menuding kayak hakim. Ini masalahnya. Sekarang pertanyaannya, kalau menurut Billy ahli kitab itu yang mana? Ya seperti saya inilah yang tahu. Karena kenapa saya disebut kata ahli kitab? Karena saya membaca kitab. Saya lah. Gitu. Iya. Berarti kalau sudah membaca kitab berarti sudah ahli kitab begitu? Ya, aku juga nggak tahu kan. Aku cuma berdasarkan ayat kalian juga. Bertanyalah kepada ahli kitab. Iya, maksudnya kan waktu ayat itu dikatakan ahli kitab, memang di situ ada sekolah kependetaan. Ya kan, sama. Oh, begitu. Berarti biarpun anak kecil kalau sudah membaca kitab, dia sudah termasuk ahli kitab ya. Artinya kan kamu punya hikmah dan akal budi. Masa kamu nanya kepada anak kecil? Iya. Nah kan, tolong diberikan penjelasan kepada kami semua. Maksudnya kan tentunya orang-orang yang paham tentang Alkitab. Ketika kami yang paham Alkitab, kalian justru bukan bertanya tapi menyerang. Ini. Kamu paham gak, Bil? Oh iya, ada Pak Munir itu. Nah, itu lawan abadinya tuh. Silakan Pak Munir. Kamu paham gak Alkitab? Paham Munir, walaupun apa Alkitab apa artinya? Waduh, ada musik itu, Bel. Alkitab itu adalah buku, ya kan? Kitab itu apa sih dalam bahasa Arab, Munir? Aku nanya kitab itu apa dalam bahasa Arab? Bahasa Inggris book gimana juga? Munir. Itu kan kitab. Alnya itu apa? Munir, kamu yang lebih tahu bahasa Arab ya kamu jelasin aja. Okay. Pokoknya kita. Ya. Yang disebut kitab kata Yesus itu yang mana? Apa? Yang disebut kitab kata Yesus yang mana? Ya, kalau kita merujuk kepada bahasa lagi, ini merujuk ke bahasa saya bosan. Kalian punya orang akademi dalam bahasa, tanyalah kepada mereka yang pintar-pintar. Emangnya di kitab itu nggak pakai bahasa ya? Apa pakai apa gitu? Gaya orang-orang bisu atau buta gitu atau gimana? Bukan pakai bahasa ya? Bahasa apa sih Budi yang kamu nanya, Budi? Nah, coba maksudnya kamu bertanya kalau kita mau bicarakan tentang bahasa, apakah kitab Anda itu nggak pakai bahasa?
bahasa apa gitu. Makanya kan Pak Munir betul tadi menanyakan bahasa Alkitab itu apa. Jadi begini ya, saya kasih tahu ke kamu ya Budi. Nah, bagaimana dosen Billy dari Pastor dia, Bang. Universitas Asumsi Indonesia, silakan. Dia mau mendaftar jadi pastor, Bang, makanya dia nggak kawin, Bang. lanjut, saya dengar aja deh. Mantap ini Billy nih. Besok jadi dosen aja ntar di Universitas Asumsi Indonesia. Budi, Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ya. Nah, begini, sebentar. Bang Bil, yang ditanyakan Pak Munir itu, tadi kan kamu udah jelaskan kalau kitab itu adalah buku kan gitu. Pertanyaannya Pak Munir ini adalah alnya itu. Atau ini aja lah. Alkitab Al itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya al itu menurut kalian apa? Oke. Aku balik pertanyaan. Alkitab itu diambil dari bahasa mana? Arab. Bukan berarti bahasa Arab adalah bahasa Islam, Munir. Oke. Karena bahasa itu sudah ada lebih dulu, baru agama kamu, Munir. Kitab Seperti kata Anda yang Made in Indonesia, yang terjemahan Indonesia itu diambil dari bahasa mana? Munir, bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa Arab yang terkandung dalam Al-Quran. Kamu cerdas, kamu bisa pahami. Bahasa orang ini. Apa? Apa menciplak apa, Budi? Kamu menjiplak omongan orang, tapi kamu nggak pernah buka buku sejarah ataupun literatur lain. Budi, sekarang saya tanya, apa saya salah kalau Alkitab selama ini yang berkata-kata seperti itu siapa di Zoom ini bahwa Alkitab itu banyak menyerap bahwa bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Quran. Kamu pernah dengar master siapa yang pernah berkata begitu, Budi? Saya tanya dulu, saya nanya dulu siapa? Makanya saya percayalah sama dosen Universitas Asumsi Indonesia. Lanjut. Demikian makanya Budi. Iya, Bil. Mana buktinya, Bil? Bertanya kepada orang akademi. Apa bukti apa lagi? Kau kirimlah buktinya bahwa kitab sebelum Islam datang itu ada suatu kitab yang menuliskan kalimat Alkitab di dalamnya. Di mana itu? Coba kau asumsikan. Nantilah. Pokoknya sekarang begini ya. Sekarang begini. Di sini kamu itu ada di sini orang yang pintar, ya. Di dalam Zoom ini ada orang akademik. Yang namanya siapa tadi? Itu Pak brother siapa tadi itu yang pintar itu, coba ditanyalah sejarahnya. Dia tahu. Bukan More Rizky. More Rizky, coba ditanyalah kepada More Rizky. Mereka itu orang akademi, orang yang belajar. Tanyalah. Enggak ada, Bil. Sedangkan kemarin kau Mir, kamu itu bukan orang akademik, tanya sama si More dulu. Enggak, kan kau sendiri yang bilang tadi bahwa Injil Indonesia itu diambil dari bahasa Yunani dan Aram katanya. Lanjut. Sudah kukatakan Alkitab itu sudah lah, nggak penting juga kata Alkitab itu. Sekarang kalau dalam bahasa Inggris juga bukan Alkitab, nggak penting. Kami nggak pernah mendewakan atau mengagamakan bahasa, nggak penting juga. Terus mau apa kamu ini, Munir? Ya enggak lah, nanya aja. Janganlah marah. Jadi yang disebut ahli kitab itu adalah Billy gitu kan? Ya sudah. Makanya Budi itu bertanya, semua itu bertanya, jangan membuat statement. Jadi yang disebut Alkitab itu yang mana, Bil? Yang kami pakai sekarang. Kitab Lukas. Menurut Yesus, ayat kamu yang mengatakan bertanya pada ahli kitab menurut Yesus. Iya, yang disebut ahli kitab itu kata Yesus itu kitab yang mana? Kitab yang mana, Bil? Di surat berapa, Bil? Di ayat berapa, Bil? Kalau di kitab-kitab sebelumnya kamu. Apa? Nanya ini bertanya nggak dengan pikiran, dengan
Ya disuruh kan ayat kamu yang berkata bertanyalah pada ahli kitab. Jadi begini barangkali biar jelas. Itu kan dia bilang bertanyalah kepada ahli kitab. Berarti yang ahli kitab itu dia mempunyai kitab. Kan logikanya berpikir begitu ya Bil ya. Nah sekarang pertanyaannya Pak Murid, kitab mana yang dimaksud, yang dibaca dan dikuasai oleh ahli kitab itu kan begitu logikanya. Itu yang perlu penjelasan. Bukan begitu Pak Murid? Kalau begitu tanya sama yang membuat pencetusan kata itu, kitab yang mana kau maksud? Katanya di situ Pak Billy katanya ahli kitab. Iya. Terus Harusnya kalau saya tahu. balik, makanya kalau begitu ayat itu salah nggak dia menulis begitu? Ternyata nggak ada ahli kitab. Justru itu Iya. mempertanyakan. Masa sekarang kalau ahli kitab itu kepada siapa? Ini disuruh kepada Nabi Anda loh. Diperintahkan kepada Nabi Anda. Nah kalau begitu ahli kitab yang dimaksud si Allah yang mana? Ayo. Siapa mereka itu ahli kitab? Dia kan ahli kitab, orang yang mengajarkan kitab. Iya. Ditulis oleh para hawariyun yang langsung dari Rasulnya yaitu Yesus, kan gitu. Mohon maaf, yang berbunyi gitarnya tolong dimatikan, lebih enak kita berdiskusi. Oke, jadi begini. Jadi begini, aku sudah capek dijelasin. Kitab kami itu ditranslate semua ke dalam berbagai bahasa, dan bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa Arab yang terkandung dalam Al-Quran. Kok masih nanya juga di mana sih logika dan pemikiran kalian ini? Masih mau bertanya seperti itu? Susah banget untuk bicara. Makanya coba pakai otak dan pikiran. Jangan seperti. Oke, gini aja, kita bicara yang ini aja. Ada nggak perintah Yesus untuk mempelajari buku Lukas? Munir. Kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti itu bukan kitab. Oh, ya sudah. Kalau begitu yang saya tanya, yang berkata, yang bilang bahwa menggenapi kitab Injilnya mana? Saya tanya mana kitab Injil itu yang dalam Al-Quran itu bilang kitab Injil mana? Menggenapi kata siapa sih? Mana yang disebut. Jadi makna menggenapi itu apa dulu ini? Mana sekarang mana Injil itu dan apa yang digenapi oleh Injil? Ayo kasih tahu sama saya. Kalian semua sini banyak. Apa? Penggenapan itu hanya ada di Kristen. Apa yang digenapi? Iya. Oke, saya boleh jawab. Saya tanya mana Injil? Oke, silakan semua. Oke, pertama mengenai ahli kitab. Ahli kitab itu hanya ada ditemukan di dalam pengajaran agama samawi, agama langit, ya. Dalam arti kata yang berkaitan dan berhubungan dengan kitab itu hanya Bani Israel dan juga Bani Ismail. Jadi agama sabar Bill ini orangnya jelasin ngomong aja, nyerocos aja Bill. Diam dulu Bill. Silakan Bang Juma. Ya, sabar. Jadi umat terdahulu yang kemudian diberi kitab oleh Allah itu ada umatnya Nabi Musa. Di luar dari umat Nabi Musa itu belum diberi kitab. Nah, kenapa kemudian Al-Quran menyebut ahli kitab? Karena yang dimaksud ahli kitab ini adalah orang-orang yang diberi kitab oleh Allah. Jadi bukan orang Buddha juga punya kitab, orang Hindu juga punya kitab. Semua keyakinan yang mereka menganggap dirinya sebagai sebuah agama masing-masing memiliki kitab. Tapi yang dimaksud ahli kitab itu spesial, merujuk kepada Bani Yakub. Di dalam Matius 5 pasal 20 diterangkan, aku berkata kepadamu jika hidup keberagamanmu tidak lebih baik dari ahli kitab. Di situ ahli kitab yang dirujuk di sini adalah ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Nah, lalu kemudian kenapa Al-Quran menerangkan ahli kitab? Karena yang dimaksud di sini adalah orang yang memegang kitab sebelum Al-Quran. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Mereka adalah orang-orang yang mewarisi pengajaran Nabi Musa, Daud, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Oke, stop sabar, dulu. Sabar, saya sabar dulu. Sebentar. Sebentar. Nah, ini kan belum selesai. Dicatat. Nah, nanti saya lupa. Sekarang supaya semua tahu. Ahli di situ jika ajaranmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat.
Terus kenapa kamu Gimana? Jika ajaranmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Terus apa pertanyaannya? Terus kenapa kamu bilang ahli-ahli kitab itu adalah ahli Taurat? Iya, memang benar. Ahli kitab itu adalah ahli Taurat. Sabar, boy. Yang kamu maksud ahli kitab siapa? Kristen. Nggak tahu dari kalian. Kalau Kristen itu bukan ahli kitab. Dengarkan dulu saya, tolong dengarkan saya. Ahli kitab. Sebentar. Jadi biar kita dapatkan poinnya, Bil. Biarkan dulu Pak Ustaz semua menjelaskan, baru kamu juga jadi diberikan kesempatan yang sama. Oke, gitu. Iya. Dengar dulu kawan. Ini kita menggunakan pendekatan histori dan juga wahyu. Ya, di Al-Quran itu memang diterangkan bahwa orang-orang yang diberi kitab itu adalah orang yang merujuk kepada pengajaran para nabi. Itu satu. Kedua, Al-Quran juga menerangkan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Ada segolongan manusia yang membuat kitab dengan tangannya sendiri, lalu kemudian mereka sebut itu dengan sebutan firman dari Tuhan. Tapi itu tidak disebut pemiliknya sebagai ahli kitab, tidak. Nah, orang-orang Yahudi juga disebut sebagai ahli kitab. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena mereka lah yang menerima kitab pertama kali dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka disebut ahli kitab. Nah, kemudian orang Kristen kenapa tidak dipahami bahwa mereka adalah ahli kitab? Kenapa? Satu, kitab mereka itu menggunakan bahasa Yunani. Dan tidak ada kaitannya dengan kitabnya orang-orang terdahulu, yaitu kitabnya para nabi. Contoh, kita lihat pembuktiannya secara histori. Orang-orang Yahudi, praktisi Yahudi hari ini menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Hashem. Yang mana Hashem ini merujuk kepada Yod, He, Vav, He. Nah sekarang coba kita lihat di dalam original teks kitabnya bahasa Yunani. Baik itu Septuaginta, bahasa Greek modern, dan seterusnya. Apakah ada Yod, He, Vav, He di dalamnya? Tidak ada. Yang kita temukan kemudian adalah Theos, Theon, Kurios. Artinya tidak sampai kepada level ahli kitab. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada apa yang menjadi esensi di dalam pewahyuan kepada para nabi. Khususnya Musa, Daud, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian pertanyaan kedua, mana Injil? Mana Injil yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Nah ini pertanyaan yang sangat klasik nih. Kenapa saya katakan sangat klasik? Karena Nabi Isa-nya itu tidak diterima. Coba tanya orang Kristen, ada nggak yang bisa menerima bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus? Tentu tidak. Kalau mereka kemudian menerima Yesus itu adalah Nabi Isa, lalu kemudian mereka juga harus mengakui kitab yang dikanon itu dan surat Paulus itu adalah bagian daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Berarti Injil yang mereka maksud adalah Injil yang mereka pegang hari ini. Lain cerita kalau mereka menolak Nabi Isa. Kalau mereka menolak Nabi Isa bukanlah Yesus, lalu kenapa kemudian dia mencari sebuah kitab yang orangnya sendiri nggak ada? Nabi Isa kan ditolak nih, dia nggak ada, itu fiktif. Lalu kenapa kitabnya dicari? Kalau mereka menerima Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus, berarti konsep iman mereka adalah kitab yang diajarkan Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya itu adalah kesaksian-kesaksian yang dituliskan berkaitan dengan Yesus, hubungan Yesus dengan muridnya, hubungan Yesus dengan Tuhannya. Berarti Injil yang dimaksud adalah Injil yang dipegang sahabat Kristen sekarang. Masalahnya kemudian adalah Al-Quran menggariskan dengan valid kepada umat Islam, "Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Itu masalahnya. Artinya apa? Orang-orang Yahudi, jangankan kitabnya para nabi, nabi-nabi saja mereka sangat gemar membunuhnya. Apalagi ajarannya. Jangan kemudian bermimpi Anda bisa menemukan kitabnya Nabi Isa alaihissalam, sementara Nabi Isa aja ditolak oleh Bani Israel. Jangankan kitabnya Nabi Isa, jangankan kitabnya Nabi Yesus, ajarannya Yesus. Musa yang nyata-nyata hidup di tengah mereka, membebaskan mereka dari perbudakan, menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, mereka tolak. Mereka berbardir ajarannya. Apakah Al-Quran menjadi dasarnya? Tidak. Di dalam kitab diterangkan, Musa dengan terang mengatakan, sedangkan saya masih hidup, kalian telah menunjukkan tegar tengkukmu kepada Allah. Apalagi nanti ketika aku mati. Jadi 1700 tahun sampai 1900 tahun, masa Musa telah meninggal, kitabnya tidak akan mungkin murni
sampai kepada Yesus dan tidak apalagi murni sampai kepada tangan orang-orang Kristen. Karena orang Kristen ini adalah penganut ajaran Theos Theon Krios. Mereka bukan pelanjut tongkat estafet pengajaran para nabi Bani Israel. Jadi mereka sama dengan non ahli kitab. Demikian. Oke, terima kasih Ustaz Suma. Terima kasih. Itu penjelasannya sangat gamblang ya. Oke, Bill, silakan. Mungkin dicatat itu. Luar biasa. Membuat iman saya terguncang. Dan sepingin saya masuk Muslim saja. Nah, kata-kata seperti itu yang diharapkan oleh Suma dan si Budi. Enggak, sahabat. Tidak Satu ada, kalimat, tidak ada, Bang Petah, satu kalimat sebelum saya izin sejenak untuk ibadah. Saya kan hanya curiga. Satu kalimat. Sepertinya. Apa bukti daripada Kristen bukan ahli kitab? Bukti akuratnya adalah Yesus tidak pernah memberikan legitimasi pengesahan pengajaran terhadap perjanjian baru. Itu poinnya. Yesus tidak pernah menyebut tentang perjanjian baru, tidak pernah menyebut Lukas, tidak pernah menyebut kitab Markus dan seterusnya. Yesus hanya dituliskan berdasarkan kesaksian bahwa Yesus menerima firman dari Tuhan. Dan segala firman itu telah disampaikan kepada Bani Israel. Tapi Yesus tidak pernah memberikan pengesahan terhadap karangan-karangan orang-orang yang di kanon kitabnya. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik, yang paling mulia di antara kalian adalah yang mempelajari kitab Al-Qur'an dan mengajarkan kitab Al-Qur'an kepada sesama manusia. Itu pengesahan yang tidak diragukan. Yesus jangankan mempelajari, jangankan menginstruksikan, menyebut kata karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus pun tidak ada. Karena itulah kemudian sekali lagi saya katakan Kristen sama dengan non ahli kitab. Demikian, salam beda Tuhan. Oke, terima kasih Ustaz Suma. Oh, jadi ada dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Muhammad disuruh, sebentar. Muhammad disuruh untuk mengajarkan kepada seluruh umat manusia, berarti bukan cuma kepada orang Islam aja ya Ustaz Suma ya? Enggak, sudahlah, jangan terlalu berat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian wahai manusia adalah mereka yang mempelajari Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Kalau kita belajar catatan sejarah itu, yang pertama itu ada pembanding. Bill sebentar ya. Kita lanjut dulu ya, saya sholat dulu ya. Yang pertama Budi, ada pembanding. Yang kedua harus ada verifikasi. Ini yang penting. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu pembandingannya adalah kitab-kitab kita. Tetapi yang memverifikasikan itu hanya umat Islam saja. Nah, berbeda dengan contohnya kematian Yesus itu diverifikasi dengan sejarah. Dari 6 penulisan fakta sejarah. Jadi dikatakan cerita Yesus adalah fiksi, itu justru harus bertanya balik. Apakah kitab Al-Quran diverifikasi oleh pihak yang lain? Tentu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan bahwa ahli kitab itu dikatakan harus dikatakan bahwa kitab itu diturunkan, ya, tidak ada fakta sejarah atau verifikasi bahwa kitab itu diturunkan, ada kitab yang diturunkan kepada Musa, tidak ada fakta sejarah bahwa tidak ada yang memverifikasi bahwa kitab Injil diturunkan kepada Yesus, tidak ada. Jadi silakan Anda berbicara sesuai dengan klaim pribadi tanpa ada pihak ketiga untuk bisa membenarkan itu. Ini masalahnya. Berbeda dengan kitab kami. Kitab Perjanjian Lama itu dibenarkan juga oleh orang Kristen. Ada pihak ketiga dari kitab orang Yahudi. Ini ada verifikasinya. Nah, tetapi kalau kitab Anda, yang memverifikasi siapa? Aku tidak tahu. Itu masalahnya. Kalau untuk pembuktian untuk mencari kebenaran. Ya, itu yang Anda pahami bahwa tidak ada kitab yang turun gedebuk dari langit, tidak ada. Yesus juga tidak mendapat kitab gedebuk dari langit. Alkitab itu yang kita sebut Alkitab, yang meminjam kata daripada bahasa Arab ya, dipinjam bahasa Arab bukan berarti bahasa Al-Qur'an ya. Maaf. Alkitab itu, kami gunakan Alkitab itu adalah kesaksian penulisan daripada penulis-penulis yang dikenal dengan para nabi ya. Dan juga kepada para rasul itu adalah apa? Kesaksiannya, mereka menulis kesaksian tentang siapa Allah. Yang kedua, bagaimana hukum dan aturan-aturannya. Ya, kita bisa juga melihat
bagaimana hukum yang ada di dalam Alkitab itu memang sangat sempurna ya dibanding dengan hukum di kitab lain. Ya saya kasih contoh aja bukti akuratnya, di mana binatang yang diatur dari udara, darat sampai di air itu pola makan mereka itu sama, yang dikenal dengan binatang-binatang pemakan rumput, pemakan tumbuh-tumbuhan, tidak memakan daging atau memakan bangkai. Itu sudah diatur oleh Alkitab dalam Imamat 11 yang tidak dipahami oleh kitab-kitab yang lain. Itu adalah pembenarannya. Kita bisa uji. Jadi kebenaran itu harus diuji. Nah, ketika ditanya kenapa babi itu haram, mulailah berspekulasi di luar nalar dan logika. Wah, karena mengandung cacing pita. Wah, kalau di cacing pita itu ditemukan kapan? Ya kan? Mulailah nggak ada leher, buktinya ada. Ini kebenaran juga, ini harus ada yang memverifikasi. Ini yang penting. Jadi yang Suma katakan itu apa artinya? Apa? Ini yang sangat membingungkan. Ya, lanjut aja. Capek saya kalau terlalu panjang. Sudah, Bang Billy. Ya, sahabat-sahabat kita, mungkin saudara-saudara kita sedang beribadah, menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Nampaknya ini ada yang resen. Silakan Bang Rozi. Oke, makasih ya Bang Erwin. Cuma tadi mau mempertanyakan statement bahwa biblos dari pihak Kristen itu kan sempurna dari pernyataan Bang Billy, betul nggak Bang Billy? Ya, Bang Billy langsung jawab. Cuma hanya mempertanyakan aja itu sempurna dalam arti apa ini? Arti teks literlek kah atau tadi saya nggak, kalau saya ingat saya tidak mengatakan kata sempurna ya. Tetapi dalam mungkin yang saya katakan bahwa dalam penjelasan kitab halal dan haram itu sempurna ya. Iya sih, dalam penjelasan itu bisa dikatakan saya mengatakan sempurna, artinya karena kenapa di dalam mata pandangan saya sempurna, karena pola makan daripada binatang-binatang yang dihalalkan itu sama dari udara, darat dan air. Kok bisa sama? Makanya saya katakan sempurna. Oh, berarti dalam arti apa dulu nih sempurnanya? Atau arti literlek kah atau arti apa ini gitu? Atau arti bicara naskah atau ada kurang jelas? Apa kurang jelas saya mengatakan pola makan binatang-binatang yang dihalalkan dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab itu dari udara sampai darat dan air itu sama. Artinya pola makan itu adalah tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Makanya saya katakan sempurna. Sekarang Anda bertanya dalam kesempurnaan apa? Anda perlu lagi pengkajian lagi di dalam. Untuk itu berpikirlah dulu sebelum untuk berkata. Memahami dulu perkataan saya. Oke, lanjut aja. Nah, makanya kan saya mempertanyakan, berarti disempurna menurut pandangan Bang Billy itu dari pola makan gitu ya Bang Billy, apa yang akan dimakan gitu. Betul nggak? Iya, bisa begitu. Lanjut aja. Berarti hanya dari segi itu aja gitu, sempurnanya itu, betul? Itu salah satu contoh. Itu bisa secara naskah atau secara literal. Dan beberapa juga fakta-fakta itu bisa apa yang tertulis daripada prinsip-prinsip kepemerintahan di dalam kitab itu dari perjanjian baru sampai perjanjian baru, fakta-fakta sejarah itu bisa dikonfirmasikan juga atau bisa diverifikasi juga dengan fakta-fakta di tulisan-tulisan di luar kitab. Itu yang hebatnya kitab kita. Nah, sedangkan kalau di fakta-fakta dalam sejarah, maaf ya, seperti ya fakta-fakta sejarah Anda contohnya ya, saya kasih contoh perang gajah itu contohnya, apakah sesuai dengan ada fakta pembandingnya atau sejarah pembandingannya, itu juga yang harus Anda belajar dulu dari situ. Kalau kita itu fakta tentang kematian Yesus di salib itu ada fakta sejarahnya. Bukan tidak, ada yang kita jangan melebar kemana-mana. Sepertinya tadi berawal dari ahli kitab. Ya mungkin yang kita yakini dalam keyakinan Muslim itu ada ahli kitab itu orang yang mengimani ajaran Yahudi dan Nasrani waktu itu. Dan orang yang menjadi sebuah pemeluk agama atau memang mengimani sebuah kitab yang memang benar-benar turun dari Sang Pencipta atau wahyu Tuhan atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di dalam Muslim. Jadi kalau kita melebar kemana-mana nanti nggak ketemu
ujung dan edukasinya itu Bang Billy. Nah, dalam perspektif mungkin Bang Billy cara pandangnya memang berbeda dalam mengartikan sebuah kesempurnaan. Bagi kami Muslim, kesempurnaan itu berarti memang bisa dibuktikan tidak ada kurangnya. Karena itu namanya sempurna, kan gitu Bang Billy. Tapi apapun itu yang dijelaskan Bang Billy tentang apa itu sempurna dalam sudut pandang Bang Billy, itu kami pun tidak membantah. Itu cara pandang Bang Billy sendiri gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau terlalu mendramatisir setiap kata-kata itu agak panjang. Tetapi kalau kita bisa terima dengan akal budi yang sehat, tentunya nggak akan jadi perundingan kan. Seperti hal itu ketika saya katakan sempurna dipertanyakan, baru menguraikan kata sempurna kan itu sepertinya buang-buang waktu. Pahamilah dengan kecerdasan. Sebenarnya bukan buang waktu Bang Billy, karena sebuah edukasi ini membutuhkan uraian. Karena yang menangkap di sana netizen itu bukan orang yang punya daya tangkap secara kecepatan sangat berbeda-beda lah intinya cara tangkapnya orang. Jadi ada yang dikatakan sempurna oleh Bang Billy langsung paham, ada juga yang enggak. Contoh begini, betul. Al-Quran kita katakan sempurna, bagi kami Muslim itu langsung paham. Ada juga yang mungkin belum memahami secara total. Nah, apa yang dikatakan Bang Billy tadi sempurna, karena kami bertanya, Bang Rozi bertanya, karena sempurna di mananya gitu, dari sudut pandang mananya gitu. Aturannya atau secara total sebagai kitab suci atau ahli kitab tadi gitu loh Bang Billy. Oke. Jadi sebenarnya yang saya sudah jelaskan cukup jelas. Nanti kan di sini ada Bro More. Cobalah bertanya bagaimana keadaan posisi pra-Islam, keadaannya itu mungkin ada kepercayaan apa. Cobalah jelaskan, konfirmasi, karena mereka ini orang akademik, mereka itu belajar dengan bukti dan fakta. Cobalah untuk belajar sama dengan More sebelum terjun. Jangan begini Bang Billy, dalam lintas agama itu kita bertanya kepada lawan diskusinya gitu. Secara intern itu maksudnya pembelajaran. Maksudnya begini, kita cari kebenaran bukan mencari pembenaran. Yang pertama cobalah, karena kenapa? Kayak seperti malam itu diskusi ya, Bro More itu menjelaskan bahwa kata Allah itu sudah ada dalam pra-Islam. Ada yang bertanya begini, oh jadi kata Allah itu bukan nama yang diturunkan dari langit, kan begitu sempat tadi malah aku nanya. Makanya banyak belajar dulu. Karena kenapa? Fakta-fakta sejarah itu juga penting dalam keilmuan agama. Semoga Anda juga pahami. Begini Bang Billy, maksud saya begini Bang Billy, kita turun di debat atau dialog lintas agama ini, kita bertanya kepada lawan diskusi kita atau di luar keyakinan kita. Bukan. Jadi kita gini, saat kita menggali ilmu, nah itu berbeda lagi. Saat kita bertanya dengan Bang Morereski, itu adalah pembelajaran intern. Kajian gitu, itu namanya. Oke, Bro Erwin, Anda mengatakan statement tadi di sini kita bertanya kepada lawan jenis. Jadi Anda perlu pahami dulu makna kata Anda, karena dari tadi itu si Budi sama si Suma itu bukan bertanya, tapi itu sudah menuduh ingin menyalahin. Jadi Anda belajar dulu, pemahaman dulu apa yang Anda katakan, apakah seirama. Jangan lempar batu tangan kanan sembunyi tangan kiri. Itu namanya munafik. Kita kan menanyakan nantilah Anda mengatakan enggak. Oke, makanya saya katakan di lain jangan kita seperti bunglon dalam posisi seperti sabar. Ketika ada saudara muslim yang lain yang berbicara curocos sana curocos sini, saya dimut. Tetapi si Budi tidak simut. Karena kenapa? Karena sesama muslim itu saling membela walaupun dia salah. Aku rasa di sini nggak ada dimut. Saya dimut tadi berapa kali? Saya tadi ngomong jangan dimut. Oke? Makanya aku bilang, ketika si Suma dengan si Budi itu menyerang, membabi buta, kalian diam. Nggak ada yang membabi buta di sini. Ini nggak ada. Semoga netizen menilai. Sekarang Anda bilang lain. Tadi fakta kenyataannya Anda hadapi, Anda diam. Jadilah orang itu jujur. Yang pertama, orang itu jujur dan berani berkata ya di atas ya. Itu aja aku bilang. Saya diam dari tadi mendengarkan. Tadi didengar nih Billy ngomong aja sebentar Win. Dari tadi katanya di mute. Kalau nggak di mute, kamu ngomong terus, nyerocos terus Bill. Boy. Ada titik koma. Kamu diam dulu. Ini saya lagi ngomong. Kamu diam dulu. Nah ini kelihatan kan? Lihat Yonsula. Kenapa si Budi tidak? Tadi saya mute Budi. Saya mute Budi.
Semoga jujur aja. Iya, saya jujur. Kenapa? Ini saya udah, yang ngomong Mas nih. Ini saya mau sholat maghrib. Saya tadi di mute, tau nggak kamu tuh? Sok tahu kamu tuh. Ya udah lanjut. Oke, makasih Bang Budi. Mana ini si, aduh kabur pula ya. Dilanjut Bang Erwin. Di situ, saya hadir. Oh, silakan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya. Jadi tadi yang dipermasalahkan apa lagi itu? Kan begini Bang Juma mengatakan dia katanya sempurna, maka dia ditanggapi oleh Bang Rozi dari perspektif apa sempurnanya seperti itu. Malah lari kemana-mana gitu kan jawabannya. Itu Gurunda. Tadi kan sedikit saya iya. Nggak, maksudnya hanya melurus. Gimana deh, lanjut. Gini Gurunda, sebentar ya. Mohon maaf sekali lagi. Bukan gini, saya tadi mempertanyakan statement Bang Billy bahwa dari pandangannya pada sudut pandangnya Bang Billy ini bahwa Biblos itu adalah sempurna tanpa harus dipertanyakan lagi. Itu makanya saya tanya dalam arti sudut pandang apa sempurnanya itu gitu. Dari sudut leka atau dari sudut apakah gitu. Makanya ya kita harus mempertanyakan lah statement dari Bang Billy gitu. Malah kemana-mana gitu. Gurunda, silakan Gurunda. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesempurnaan sebuah kitab, artinya kan kita harus merujuk yang seperti yang saya gambarkan tadi, ya toh. Bagaimana kemudian Yesus yang adalah Sang Firman, kemudian dia adalah juru jalan keselamatan dan hidup, itu tidak memberikan legitimasi terhadap kitab yang dijadikan sebagai acuan di dalam kehidupan beragama sahabat Kristen. Itu aja sudah tidak sempurna. Ya toh? Itu poin pertama. Kemudian berbicara mengenai ajaran, umat Islam memahami di dalam rukun imannya harus kemudian mereka percaya terhadap nabi-nabi terdahulu, termasuk kitab suci terdahulu. Percaya keberadaannya, bahwa dia berasal daripada Allah dan pernah ada di atas muka bumi. Nah, kita melihat bagaimana kemudian di dalam ketidaksempurnaan ajaran daripada sahabat Kristen. Jangan mengambil Al-Quran sebagai acuan, nanti kita disebut sebagai tukang fitnah. Kita lihat di dalam nubuatan aja yang dikatakan ramalan-ramalan para nabi di dalam kitabnya teman Kristen yang diimani oleh teman Kristen supaya tidak ada fitnah. Di situ diterangkan bahwa nabi akan muncul sama seperti Musa, di mana nabi itu ya akan menyampaikan firman mengatasnamakan Tuhan. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ulangan 18 pasal 19. Ini supaya kita menghindari fitnah. Jadi sosok Nabi ini akan menyatakan firman Tuhan mengatasnamakan nama Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membacakan sebuah firman, maka dinyatakan terlebih dahulu bahwa pernyataan-pernyataan yang ada merupakan kalimatullah itu diucapkan, dilisankan, dibacakan, disampaikan, diinstruksikan dengan menyebut nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan, nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Satu penggenapan ramalan Nabi tergenapi Al-Quran. Nah sekarang kita melihat bagaimana kitabnya sahabat Kristen. Galatia 6 pasal 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 pasal 7. Tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang berdosa? Endingnya 2 Korintus 11 pasal 17, apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Apakah penggenapan Ulangan 18 ini bisa dikatakan bahwa digenapi oleh kitabnya sahabat Kristen? Jauh. Kenapa?
karena ternyata penulisannya hanya berdasarkan atas keinginan pribadi, bukan berkata menurut firman Tuhan. Sementara nubuatannya, jangan menggunakan Quran. Nubuatan di kitab yang mereka imani. Ulangan 18 pasal 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Berarti pengucapan daripada firman yang kemudian datang itu harus berdasarkan dengan nama Sang Pencipta alam semesta. Adakah Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa firman yang saya bawa, wahyu yang saya bawa ini adalah berasal dari mulutku sendiri? Yang saya ucapkan ini adalah demi nama Muhammad? Tidak. Tapi yang kuucapkan ini adalah apa yang kemudian diperintahkan oleh Bapa untuk aku ucapkan dan aku sampaikan. Jadi jelas bahwa yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 18 pasal 19 itu hanya digenapi di dalam Al-Quran, karena setiap pengucapan firman itu selalu mengatasnamakan Tuhan. Tidak pernah mengatasnamakan esensi lain daripada Tuhan atau Allah itu sendiri. Ini dalil, ini fakta, dan ini kita tidak buat-buat, kita tidak ambil dari Quran, tapi kita ambil dari kitabnya Bani Israel yang sudah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta, kemudian nuzul dalam bahasa Indonesia. Artinya bahwa apa yang kemudian terjadi itu bukan kita ada-adakan, bukan kita yang membuat, tetapi nubuatan itu terjadi dan tergenapi dengan sendirinya. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW itu tidak melakukan penelitian. Oh, ada di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 18 ayat 19. Di situ diterangkan bahwa Nabi itu akan datang dengan memakai namaku, maka saya harus setiap mengucapkan perkataan harus diawali dengan nama Tuhan. Diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel, Wehaya hais aser lo yisma el dabarai aser yedaber bismi anoki edrasme inmo. Jadi setiap ada orang yang menyebut, setiap nabi yang datang kepada manusia mengucapkan sebuah kalimat, lalu kemudian kalimat itu bukan dengan menggunakan nama Tuhan, maka percayalah itu adalah nabi palsu yang kemudian diterangkan di data selanjutnya atau di dalil selanjutnya di Ulangan 18 pasal 20 itu. Musa, Allah berfirman. Daud, Allah berfirman. Salomo, Allah berfirman. Yesus, Allah berfirman. Kalau di dalam kitabnya Bani Israel, apa kitabnya teman-teman Kristen? Ada enggak? Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Tidak ada sama sekali. Karena itulah kemudian kalau berbicara mengenai kesempurnaan, maka tidak ada kesempurnaan di dalam pengajaran kitabnya sahabat Kristen. Itu satu poin. Ini saya kasih tambahan ya, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai acuan sahabat-sahabat. Di dalam Yesaya 66 di situ diterangkan lagi ya untuk menyempurnakan kajian kita. Saya katakan kajian karena sini sudah nggak ada teman Kristen ya kan. Yesaya 66 pasal 23 di situ diterangkan begini. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Ini firman Tuhan. Sekarang coba kita lihat dalam kehidupan keberagamaan. Yesus sendiri menerangkan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesaya kita lihat, ini berbicara mengenai nubuatan. Mana makna nubuatan? Nubuatan itu adalah ramalan. Ramalan para nabi. Bulan boleh berganti bulan. Sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Yuk kita lihat. Ajaran mana yang kemudian mengajarkan menyembah dengan cara sujud di hadapan pencipta langit dan bumi? Ada yang bisa jawab pada saya? Islam lah. Islam. Yang menggenapi nubuatan ini menyembah kepada Tuhan berarti Islam. Kesempurnaan kemudian dalam Al-Quran itu menunjukkan kemudian kita diperintahkan sujud di dalam beribadah. Sallu
kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sujud. Islam sujud. Bagaimana dengan teman Kristen? Berarti apa yang kemudian dinubuatkan ini, bahwa seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku, itu digenapi oleh umat Islam. Sederhana. Jadi berbicara mengenai kesempurnaan, poin dalam syariat satu aja yang ingin saya uraikan untuk kemudian membuktikan ketidaksempurnaannya kitabnya sahabat Kristen. Tidak ada syarat sah nikah di dalam kitabnya sahabat Kristen. Itu poinnya. Itu aja dulu satu. Demikian. Terima kasih banyak. Dikit-dikit nambahin dikit ya, dikit bentar. Silakan. Saya setuju dengan perkataan Gurunda kita, cuma itu bahwa kesempurnaan itu memang harus tidak memiliki catatan. Di dalam Biblos mereka itu ada beberapa, mohon maaf ya, ada miss atau kontradiksi lah. Contohnya seperti saya nubuatan ya di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 46 ya. Oh mohon maaf ya, bukannya ayat, nomor ya Gurunda. Nomor 44 sampai nomor 46. Betul. Nomor. Siap salah Gurunda. Di Lukas 24 itu dia mengatakan bahwa ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi lain dan kitab Mazmur. 46-nya ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Nah, itu di mana di dalam kitab Taurat, Mazmur dan kitab Nehemia bahwa menyatakan bahwa Mesias itu harus menderita. Nah, ini kalau misalkan tidak ada, berarti mohon maaf sebelumnya ini apakah di kesalahan dari penulis kah? Kesalahan dari pernyataan kah, atau memang kesalahan dari kitabnya? Ini pasti ada yang salah, tidak mungkin nggak ada yang salah. Salah satu ini pasti ada yang salah. Kenapa? Makanya dibilang kesempurnaan, saya bilang itu kesempurnaan itu tidak memiliki cacat dari segi apapun. Itu baru kita sebutkan dalam kesempurnaan itu. Makanya kalau dibilang sempurna dari, saya mempertanyakan kesempurnaan dari sudut pandang yang mana? Nah, kalau dari sudut pandang tentang penulisannya atau tentang pembuatan atau naskah-naskah yang ditemukan, makanya ini harus dipertanyakan dari statementnya Bang Billy itu dalam arti sudut pandang apa. Kalau kita dalam arti sudut pandang pembuatan atau naskah, itu harus kita pertanyakan. Kenapa? Kita berdasarkan fakta dalam Kodeks Sinaiticus atau Vatikanus, salah satu kodeks yang tertua, itu menyatakan bahwa ada beberapa naskah yang hilang atau ayat yang tidak tertulis. Makanya saya hanya mempertanyakan itu, kesempurnaan dalam sudut pandang apa. Mungkin kalau dari sudut pandang makanan is oke lah. Nah, makanya ya dibilang ya tidak sempurna lah. Saya tidak mau bilang palsu. Saya juga nggak akan bilang palsu. Udah ketangkap. Tidak bisa kita mempertanyakan, masalahnya tidak ada yang perlu ditanya kita di sini. Gitu kan? Makanya gitu Bang Peta. Soalnya statement dari Bang Billy gitu menyatakan bahwa Al-Biblos itu adalah yang sempurna, tidak bisa dipertanyakan. Nah, ini makanya saya pertanyakan gitu. Oke, kita hargai itu kan menurut pendapat dia kan, tapi kan belum diuji materi gitu. Sedikit Pak Peta Lampu. Oke, silakan Bang Erwin. Begini, sekalian nanti biar dijelaskan oleh Ustadz Zuma ya, tentang gini, yang sering kita mendengarkan perdebatan itu tentang ahli kitab, bahwasanya kalau Yahudi itu, apa yang diimani Yahudi, kitab, sebuah kitab itu bisa dikatakan ahli kitab. Yang sering kita ketahui bahwasanya perdebatan ahli kitab itu tentang Yahudi dan Nasrani gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya butuh penjelasan dari Bang Zuma ini tentang Nasrani dan Kristen. Ini korelasinya di Nasrani apakah Kristen, Kristen apakah Nasrani? Itu Bang Zuma. Oke, tafadhol. Baik. Iya. Terima kasih ya. Berbicara mengenai Nasrani dan juga
Kristen. Jadi ini kalau orang tidak jeli melihat daripada dua hal ini, itu mereka akan terkecoh karena menganggap bahwa Nasrani itu ternyata adalah Kristen itu sendiri. Makanya saya katakan dari awal bahwa ahli kitab itu bukan Kristen. Bukan Kristen. Nah, materi daripada perbedaan secara logika saja ya antara Kristen dan juga Nasrani. Dari pengucapan saja, Nasrani itu diperuntukkan kepada orang-orang Nazaret yang berasal dari tempat kelahiran Yesus, dan pengikutnya kemudian disebut Nasrani, atau di dalam pemahaman kita Khawariyun, dekat kepada Khawariyun. Nah, saya terangkan begini, di dalam bahasa kita atau bahasa Al-Quran, Nasarah itu adalah merupakan pengucapan dari kata Nasrani, sebutan untuk umat Nasrani. Jadi kalau kita kemudian tidak memahami secara benar, maka kita akan menuju kepada satu pemahaman Nasrani itu adalah Kristiani, penganut agama Kristen. Sekali lagi saya katakan, sahabat-sahabat, Nasrani, Kristen itu adalah hal yang berbeda. Kalau Kristen ingin diarab-arabkan, maka mereka disebut Masihiyun. Boleh dikatakan Masihiyun atau Masihiyah. Itu Kristen yang model sekarang yang ada di Arab. Nah, berbeda dengan Nasara atau Nasrani. Ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang kemudian nantinya ada di antara pengikutnya yang menyimpang dari ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam. Sekali lagi saya katakan, Nasrani itu berbeda daripada Kristen. Kristen itu datangnya dari barat, sementara Nasrani itu datangnya dari Timur Tengah. Mungkin ada yang ditanyakan lebih dalam? Berarti di sini jelas ya Bang Zuma, antara yang kita sebutkan ahli kitab itu bahwasanya yang mengimani kitab Yahudi dan Nasrani, bukan Kristen ya, ya Bang Zuma ya. Betul. Ya, itu jelas tuh. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai sisi geografis ya, itu dikaitkan yang saya katakan tadi, di mana kemudian Bunda Maryam disebut tinggal di Nazaret. Nah, itulah kemudian yang saya sebut tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari sana, disebut Nasrani. Kalau kita berbicara mengenai geografis. Nah, kalau kita berbicara mengenai sudut pandang Quran, itu diterangkan di dalam Al-Quran bahwa ketika Allah menyatakan man ansari ilallah, menyatakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah menerangkan itu adalah kisah pengajaran tanya jawabnya Nabi Isa alaihissalam dengan pengikutnya Hawariyun. Man ansari ilallah, siapakah yang akan menolong aku untuk menuju kepada Allah? Siapakah yang akan membantu aku untuk menegakkan ajaran Allah? Man ansari ilallah. Murid-muridnya kemudian mengatakan, nahnu, kami, ansar Allah. Kamilah yang akan menolong ajaran Allah. Kamilah yang akan membantu engkau, wahai Nabi Isa, untuk kemudian mengajarkan pondasi tauhid kepada Bani Israel. Nahnu ansar Allah. Kami adalah para penolong Allah. Artinya Nasara ini adalah yang melakukan pengajaran yang diinstruksikan oleh sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang disebut Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dengan Kristen? Nah, kita masuk ke dalam pengucapan Kristen pertama kali disebut di mana di dalam kitabnya sahabat Kristen sendiri. Disebut di Antioquia. Di Kisah Para Rasul 11, saya lupa ayat berapa, nomor berapa. Yang jelas di situ jelas dikatakan pertama kali setelah setahun bersama dengan Barnabas dan juga Paulus, untuk pertama kali murid-muridnya disebut Kristen. Jadi Antioquia itu adalah pusat awal mulanya
pengajaran konsep yang diimani oleh sahabat Kristen hari ini. Sementara secara histori kita melihat Antioquia itu adalah pusat kebudayaan penyembahan politeisme. Jadi sangat jelas pengaruhnya kekuasaan penguasa pada masa itu, ya, di mana mereka menanamkan konsep ibadahnya, agamanya ke dalam pengajaran Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Paulus dan Barnabas berseteru, berpisah kemudian. Nah, yang menjadi pengikutnya, pengikut daripada Paulus itu di sana ada Markus dan juga ada Lukas. Ini yang perlu sahabat kita ulang kembali, ini materi lama, nggak apa-apa kita ulang kembali, pertanyaannya bagus. Jadi Kristen itu berasal dari Antioquia, sementara Nasara atau Nasrani itu berasal dari Nazaret, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu secara geografis berada di Nasirah. Ya, saya kira begitu. Jadi jelas, nggak boleh ditawar-tawar. Kristen, Nasara beda. Nasrani, Kristiani beda. Ahli kitab, ahli terjemah beda. Nggak boleh disama-samakan. Demikian. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Logikanya gini Pak Beta, mungkin Guru Najuma. Iya, silakan Pak. Kristen adalah ejekan untuk pengikut Yesus, betul ya, Bang Juma ya? Pengikut Paulus, Bang. Oh, pengikut Paulus, ejekan untuk pengikut Paulus. Nah, sekarang kalau pengikut yang bukan pengikut Yesus terus disematkan kepada orang-orang ini, bagaimana jadinya? Itu ya, muncullah. Terima kasih Bang Juma. Dilanjut Pak Beta. Iya, benar. Oke, makasih Pak Dian. Itu ada Mbak Yuni Rasen itu mau bertanya, mungkin Bang Mita Lempu. Oke, Mbak Yuni silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru belajar. Pertanyaan orang Kristen itu ke kita, karena kita kan berpegang teguh pada Al-Quran. Mereka itu meminta kita memverifikasikan bahwa Al-Quran kita itu betul, maksudnya dari kitab-kitab yang lain. Tadi juga kan Bang Billy bertanya seperti itu. Kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu betul, verifikasinya itu maksudnya dari kitab-kitab mana lagi gitu. Kalau mereka kan Injil katanya dari Taurat, dari ini. Sedangkan kalian Al-Quran itu maksudnya dari pembenaran dari kitab-kitab mana lagi gitu. Dah gitu aja, makasih. Silakan, Pak Suma. Oke, saya jawab ya. Ya, jadi gini, untuk kemudian membuka cakrawala berpikir teman-teman Kristen yang mengajukan pertanyaan seperti ini, yang pertama kita jangan menjawabnya dengan Al-Quran. Alasannya mereka nggak paham Quran. Jadi untuk kemudian memahamkan mereka, kita harus mendudukkan pondasi penjabaran kita itu tertuju kepada sebuah pedoman yang mereka juga pegang, yaitu Perjanjian Lama. Di dalam kitab Kejadian diterangkan ya di dalamnya bahwa jika di tengahmu, bukan Kejadian, Bilangan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan berbicara kepada nabi tersebut melalui mimpi. Saya lupa dalilnya, Bilangan 26 pasal 3 atau nanti coba kita lihat lagi. Jelas ada poinnya seperti itu. Artinya ketika ada seorang nabi, maka pencipta langit dan bumi itu akan berbicara kepada sosok nabi, bukan berbicara kepada orang-orang sekeliling nabi. Tolong dicatat ini ya, supaya di dalam pembelajaran Kristolog kepada pemula itu bisa kita pahamkan dengan baik. Bahwa diterangkan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan
akan menyatakan diri kepada nabi tersebut, ya, melalui penglihatan nabi tersebut dan berbicara lewat mimpi nabi tersebut. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui mimpi, melalui penglihatan dan melalui mimpi, bukan melalui penglihatan orang-orang di sekelilingnya. Jadi seorang nabi ini tidak perlu saksi, benar enggak? Karena Allah menyatakan diri melalui penglihatan nabi itu tok seorang diri, bukan melalui penglihatan orang-orang di sekelilingnya. Berarti yang melihat dan yang mendapatkan penglihatan hanya sang nabi. Nah, bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Apakah kemudian kebenaran daripada Al-Quran itu harus bersandar kepada kesaksian-kesaksian? Tentu tidak. Tetapi berlandaskan terhadap isi daripada penyampaian kitab itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan apa yang saya terangkan di dalam Bilangan 12 pasal 6 tadi, ya, bahwa jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri lewat penglihatan nabi dan berkata-kata melalui mimpi nabi tersebut. Nah, kembali kepada Quran. Al-Quran ini tidak butuh saksi. Karena kenapa? Dia adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran absolut. Contoh misalnya gini. Contoh ya sahabat. Contoh. Saya nyata kemudian mengambil barang peta lempu. Saya nyata mengambil. Saya mengambil sebuah tas di rumahnya peta lempu misalnya. Tidak ada yang menyaksikan. Tidak ada yang melihat. Pertanyaan saya, apakah tindakan saya mengambil ini gugur karena tidak ada saksi? Tidak gugur kan? Tetap saja itu terjadi. Karena memang terjadi, absolut terjadi. Meski tidak ada yang melihat. Itulah pewahyuan Al-Quran. Nah, lalu bagaimana kemudian poin-poinnya untuk kita buktikan bahwa ini adalah kebenaran? Al-Quran sendiri menantang seluruh umat manusia bersama jin untuk membuktikan dan menggugurkan kebenaran Al-Quran. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, katakanlah, datangkanlah 10 surah. Ya, sekiranya engkau tidak percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Awalnya Allah pertama memerintahkan kepada Muhammad untuk menyampaikan, satukan manusia dan juga jin untuk membuat serupa dengan Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Diturunkan levelnya tentang Allah, buatlah 10 surah untuk menyamai Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Terakhir, Allah kemudian menantang lagi, semisal 1 surah saja untuk membuktikan kalau ada manusia yang mampu kemudian menciptakan sebuah kitab yang sama seperti Al-Quran. Tidak ada lagi. Sudah 1400 tahun silam, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu kelompok manusia pun yang mampu membuat 1 surah yang semisal dengan Al-Quran. Am yaqulu naftara kul fattu bi suratin mislihi wa ta'um an istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Kristen ketika menyerang Islam. Apa yang diserang? Hadits. Betul? Kalau ada yang menyerang Al-Quran, apa yang diserang? Terjemahan. Betul? Kalaupun masuk ke original teks, apa yang diserang? Persamaan-persamaan kata yang ada di dalam bahasa Aramaik, bahasa Syria dan seterusnya. Tidak ada yang masuk sampai kepada esensi daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak ada. Kenapa? Karena jangankan mereka, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang seluruh manusia dan juga jin untuk menyaingi Quran, dan itu tidak mampu. Oleh karena itulah kemudian sahabat Kristen larinya kemana? Hadits, menggunakan hadits maudhu, menggunakan hadits palsu, karangan-karangan orang-orang Syiah, karangan orang Talis Barat, kemudian mereka gunakan untuk kemudian menghujat Islam. Gak bisa melalui Al-Quran. Mereka tidak akan mungkin bisa. Kalau ada yang mencoba, maka jatuhnya akan seperti penjual obat, akrobat Sang Rudi Yohanes. Nggak akan pernah mampu.
Nah, itulah sehingga saya mengatakan bahwa tidak perlu ada saksi kemudian. Itu poin pertama. Yang kedua, apakah kemudian pewahyuan Allah berdasarkan bilangan 12 pasal 6 itu tidak dibarengi dengan kebenaran mutlak yang disaksikan oleh orang sesamanya. Al-Quran sungguh tidak ada keraguan tentang pertanyaan itu. Kenapa? Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur. Satu, Al-Quran ketika ketika diwahyukan oleh malaikat Jibril, seketika itu juga disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW kepada orang-orang yang hidup bersama dengan dia, yang bersahabat dengan dia dan menjadi pengikut dia. Dua, ketiga, penentang-penentang ayat suci Al-Quran itu hidup bersama dengan Rasul Muhammad SAW. Bukti bahwa Al-Quran ayatnya itu pernah ada di atas muka bumi, diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW. Tiga, keempat, Rasul Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian, pendekatan ilmiah, kemudian pendekatan pustaka, kemudian belajar pendidikan, sekolah, nuntut ilmu seperti ahli-ahli kitab, untuk kemudian mendudukkan satu ayat, satu surah, apalagi satu kitab. Tidak pernah. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu ada kalamullah dan berbeda dengan kitab yang lain. Yang terakhir kemudian pembuktian sederhananya sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang adalah tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang kemudian mampu menjadikan Al-Quranul Karim 1400 tahun silam bahasa Arab berubah menjadi bahasa manusia. Tidak ada. Hilangkan original teksnya yang merupakan kalamullah, kemudian menggantikannya dengan terjemahan. Tidak ada. Yang ada kemudian ada Al-Quran disertai terjemah. Inilah bukti kebenaran bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bahasa langit, bahasa dari pencipta alam semesta. Kalau kitab mereka, coba kita lihat di Indonesia terjemahannya itu, kalau tidak salah sekarang itu sudah 8 terjemahan yang berbeda. Mereka ada BIS, ada PL, ada PB dan seterusnya. Mana original teksnya? Tidak terjaga. Kenapa? Karena itu memang tidak ada jaminan dari Allah. Berbeda dengan Al-Quran. Kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Ini adalah legalitas dari Allah pencipta langit dan bumi. Ya, jadi itu bukti kesempurnaannya. Kembali kepada pertanyaan, kalau misalnya teman Kristen itu bertanya, bilangan 12 pasal 6 itulah jawabannya. Lalu Allah berfirman, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu satu. Dalil kedua, di dalam Yohanes, di perjanjian baru, ini perjanjian lama, kita ambil perjanjian baru lagi untuk meyakinkan mereka. Di dalam Yohanes 8, pasal 16, pasal 17, pasal 18. Yesus berkata, aku tidak butuh saksi, cukup 2 saksi berdasarkan apa yang tertuang di dalam kitab Torah, bahwa 2 saksi itu sudah cukup, aku dan Tuhanku itulah saksiku. Kalau Rasulullah Muhammad SAW disertai dengan malaikat Jibril menjadi saksi, dan juga kemudian orang-orang yang ada di zamannya membias tentang pewahyuan dan ilham yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang tadinya ummi, kemudian menjadi seorang profesor di atas profesor, orang tercerdas di antara seluruh manusia di atas muka bumi, mampu menunjukkan isi laut, isi udara, isi langit, isi angkasa, isi tanah, tanpa pernah sekolah, tapi hanya berdasarkan atas pewahyuan, di mana temuannya itu baru ditemukan oleh para ilmuwan, para pakar, para cendekiawan, para profesor, ya, di akhir zaman. Sementara beliau tidak pernah sekolah, tapi mampu menjabarkan hal tersebut. Demikian. Terima kasih banyak. Masih ada lagi? Silakan teman-teman. Mungkin kita close aja Bang ya, kurang lebih sekitar hampir 2 jam ini kayaknya nih. Silakan Bang. Ya, silakan. Kita nanti nyebrang ke MMCI karena teman-teman dari Kristen itu mau puaskan diri mereka bertanya. Oke. Baik. Oke, dari saya sekian barangkali ya sahabat-sahabat sekalian, sahabat di ZZZ ini ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi kekuatan, diberikan ukhuwah yang makin kuat,
dan juga netizen dimanapun sahabat berada. Kami tim ZZZ mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan kepada sahabat-sahabat Kristen kami mengajak mari dialog dengan menggunakan akal. Ketika kebenaran itu datang, mohon agar jangan ditolak. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.